Hidupin F1 dulu, F1. Tadi gue soalnya lagi sambil makan. Belgian Grand Prix. Verstappen into the lead, but pretty defenseless there. Heading is such a long slog. Sebentar ya. Oh, oke. Gua lagi abis makan, terus sambil nonton F1. Gimana guys episode weekend ini? Sambil tulis di komen dulu ya, nanti gue kayak coba jawab. Kalian kalau mau tulis di pertanyaan di questions box di channel gue. Oke. Ya tapi pengen nonton F1. Apa pertanyaannya? Sebentar, sabar. Gue buka questions-nya dulu. Mana pertanyaannya? Sebentar. Rex aman nggak? Ya udah aman lah. Emang kenapa? Ya dari mimisannya kan udah dari kapan? Udah dari sejak main game. Ini udah nggak mimisan lagi lah. Coba dipikir aja. Oh sama gue juga baca tuh ada komen badut katanya. Oh ini karena Kafka populer makanya dibikinin sistem voting. Kafka populernya kapan, syutingnya kapan, sistem votingnya kapan, kayak astagfirullahalazim. Ada lagi yang bilang, oh karena RG mau promo bimbel kedinasan makanya Kafka dibikin nomor 1 di Lips Recall. Gue aja kayak, hah? Kayak sungguh aneh tapi nyata gitu, kayak ngapain gitu, kayak kalian komennya halu banget. Ntar ya gue sambil ngeliat ini. Oh yaudah oke. Antonelli-nya masih nomor 1. Yaudah. Kan suka halu-halu deh. Jadi kurang-kurangin komen-komen halu nggak penting. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Jadi ini suaranya jelas kan ya? Duh gue mau sambil nonton F1. Yaudah. Anyway. Gue akan jawabin beberapa pertanyaan yang ada di channel karena gue lagi malas ngetik, jadi kayak dan anyway kayaknya kalau gue ngetik juga yang baca juga cuman beberapa, terus yang lain tetap akan halu dengan kehaluannya, jadi daripada gue capek ngetik dan membuang waktu gue, jadi kalau mau gue jawabin aja, nanti silakan kalian kalau mau rekam-rekam kek, mau pasang-pasang kek, ya udahlah gitu ya. Oke, kita akan cek pertanyaannya. Mana sih pertanyaannya? Oke. Bentar, gue sambil membaca ya. Soalnya tuh kadang kalau baca komen di channel tuh isinya sungguh kayak banyak nggak pentingnya. Jadi kayak gue kayak harus kayak ngecekin gitu. Kak, aku butuh tahu ukuran baju Aska buat G final chapter. Nggak tahu. Nanya ke Aska, mana gue tahu ukuran bajunya siapa? Ngapain nanyanya ke gue? Bingung. Oke, kita sudah mulai pertanyaan pertama dengan pertanyaan halu, oke? Yang kedua,
Semoga nggak ada kejadian mimisan lagi, kasihan banget Rex walaupun menang si ujung-ujungnya. Ya itu gimana ya guys ya. Maksudnya kalau mimisan atau kalau misalnya sakitnya sebelum tanding itu nah ya kita bisa kayak oke, tunggu bentar gitu sampai anaknya membaik. Tapi kalau misalnya lagi game dan kalau gamenya itu time bound itu artinya ya waktunya tuh jalan dan waktu itu berpengaruh gitu ya. Ya kita nggak bisa berhentiin gitu karena itu akan nggak fair buat tim yang lainnya. Jadi ya mau nggak mau ya it's part of the competition gitu. Sama aja kayak kalau kalian misalnya lagi lomba olahraga gitu ya, ada kalian nonton tayangan di mana lah gitu, misalnya Olimpiade atau Asian Games gitu. Terus ya kalau gamenya udah mulai terus ada atletnya yang sakit atau apa, ya nggak mungkin kayak di tengah-tengah pertandingan maaf sebentar dulu ya, ada yang lagi sakit nih gitu, jadi kita harus stop dulu pertandingannya, nggak bisa karena ya mau nggak mau ya itu part of ya physical fitness gitu. Jadi ya gamenya tetap harus jalan gitu, dan itu gue sampaikan di situ kayak Rex mimisan tapi karena ini berpengaruh ke waktu kita akan tetap lanjutkan permainan, dan Rexnya sadar nggak apa-apa gitu, dan timnya juga oke. Dan ya terbukti buat tim mereka tidak berpengaruh itu, jadi ya mereka tetap menang aja gitu. So gitu ya. Kalian by the way gue nggak bisa nih baca komen dan baca di sini, jadi kalian kalau mau nanyanya di channel ya, karena gue nggak akan bisa nih memonitor. Ini cepet banget komennya, kayak jalannya kayak gitu, jadi gue nggak akan banyak ngebaca komen yang di sini, kecuali ya paling gue komenin beberapa, tapi nggak akan bisa kayak oh yaudah diliatin semua gitu. Ide game COC ini terinspirasi dari mana asal muasalnya? Apakah pernah ada di kampus lo dulu pas di luar negeri atau gimana? Enggak sih, maksudnya bukan kayak oh ini kayak gue kuliah udah lama banget ya, gue ini udah tua ya, jadi maksudnya game itu udah ada bertahun-tahun yang maksudnya sorry ini gue otaknya agak nggak sinkron karena gue capek banget hari ini sebenarnya. Tapi gue tuh kuliah udah lama banget, jadi nggak ada tuh kayak misalnya kayak wow 20 tahun lalu atau misalnya 15 tahun lalu gue kayak memikirkan game lalu terpikir lagi sekarang tuh enggak sih. Tapi ya game itu prosesnya intinya kita tuh punya tim namanya game designers. Kalau mau tahu siapa game designersnya, kalian kalau nonton tayangan sampai akhir tayangan itu ada end creditnya, itu ada nama-nama orang yang terlibat di proses pembuatan game, dan itu ada banyak orang. Prosesnya biasanya setiap orang, dan itu termasuk gua, termasuk Belva, termasuk ada namanya Kamarga, produser juga, itu kita bertiga juga game designer, dan kita itu bisa dibilang adalah yang akhirnya menentukan kayak game mana yang akhirnya naik dan game mana yang enggak, dan atau ada twistnya kayak apa itu kita gitu. Nah jadi setiap orang termasuk kita, termasuk gua, termasuk Belva, termasuk Kamarga gitu ya, dan para game designer yang lain, dan ini mereka semua adalah rata-rata master teacher di ruang guru. Itu mereka ngajuin ide game gitu, jadi kayak pitch, oh kita mau idenya begini, kita mau idenya begitu gitu. Nah dari situ tuh biasanya dari ide yang diajuin kita brainstorm bareng-bareng, kita diskusiin ini doable apa enggak, ini kayaknya nggak menarik gitu ya, atau ini kayaknya gamenya menarik tapi kayaknya mekaniknya atau kayak mekanisme permainannya kayaknya nggak bisa dibuat gitu-gitu aja, karena kalau nggak jadinya nggak menarik buat tontonan gitu. Atau misalnya oh kita kayaknya butuh apa gitu. Nah dari situ nanti kita coba bikin MVP itu kayak minimum viable ini gitu ya produk. Jadi kayak game versi mininya lah yang kita coba tes dulu ke tim gitu, dan cek itu kira-kira itu kayak cek ombak gitu lah ya, kira-kira gimana nih gamenya, menarik nggak gamenya, relevan nggak misalnya buat COC gitu, apakah ini bisa fair, apakah ini nantinya akan menguntungkan satu atau dua orang doang atau gimana gitu ya, durasinya kayak apa, apakah ya kayak gimana lah gitu. Itu tuh biasanya dites di situ. Terus nanti biasanya habis dari situ kita belajar banyak hal, kayak oh ini kayaknya gamenya nggak bagus, udah deh berarti nggak dibuang, atau ini gamenya bagus tapi kayaknya perlu dimodify, atau misalnya ada juga kayak ini gamenya kayaknya bagus tapi props dan alat-alatnya, props itu properti gitu ya, dan alat-alat yang dibutuhkan kayaknya bakal ribet banget dan setup, dan bukan hanya masalah ribet ini ya, tapi misalnya kayak wah setup untuk masukin propertinya ini ke dalam arena itu butuh berjam-jam misalnya gitu, dan itu kan nggak mungkin karena kan kita syuting after syuting gitu ya. Jadi ya dari itu semua nanti biasanya diputuskan kayak oh gamenya bakal jadi kayak apa ya gitu. Tapi nanti decision makernya tetap gua sebagai sutradara dan produser, ada Kak Belva sebagai produser dan Kak Marga sebagai produser. Itu yang kita nanti final say game itu gimana.
Ini yang buat nanya, Kak itu Rex mimisan nggak delay lagi kalian? Gua itu adalah contoh orang yang tidak mendengarkan. Literally gue barusan bahas panjang lebar tentang Rex dan mimisan, nanya lagi. Nah itu orang yang menyebalkan. Kita lanjut. Kak Rex mimisan karena apa ya? Atau emang lagi sakit? Macam-macam ya. Kalian Google aja lah tuh, nanya dokter kenapa orang bisa mimisan. Kenapa nanya sama gua? Macam-macam. Gua aja juga bisa mimisan. Gua kalau misalnya lagi capek atau misalnya ada kayak perubahan temperature yang signifikan atau apa tuh gue bisa mimisan dan itu terjadi. Tapi so far sih kayak gue belum pernah mimisan saat syuting. Tapi kenapa Rex mimisan jangan nanya gue bukan dokter. Jadi silakan tanya. Tapi di lokasi syuting itu kita tuh punya ambulans, punya tim medis, banyaklah timnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ada yang apa itu langsung bisa ditanganin gitu. Bahkan ada yang kayak butuh infus, butuh apa gitu-gitu tuh ada semua. Jadi insya Allah sih timnya ready gitu. Dan itu dokter selalu standby selama proses syuting gitu. Jadi ya insya Allah sih aman-aman aja sih. Orang aneh banget. Kak ini aneh banget. Kak ini ada bayar ke University War kah? Karena ini COC kan dari situ ya. Enggak, COC itu nggak dari University War. Gue tuh nggak ngerti kenapa orang tuh kayak masih ada yang ngomen kayak udah season 3 ya. Maksudnya kayak ini mengcopy, ini mencontek, ini apa. Kalian tuh ngerti nggak sih konsep apa yang misalnya kayak ini tuh copyrights dan ini tuh nggak copyrights gitu. Gue tuh nggak ngerti gitu. Dan anyway, idenya COC itu bukan terinspirasi dari University War. I mean, I'll just put it out there gitu ya. Enggak. Karena ada banyak sekali show di dunia ini dan gue nontonin banyak banget. Lo kalau nonton dari negara macam-macam ya, yang mungkin kalian nggak nonton gitu ya. Dan secara konsep tuh beda banget gitu. Jadi gue nggak ngerti, maksudnya kenapa kadang, ya ini ngopi dari ini, ngopi dari itu. Kalian udah season 3 dan mekanismenya beda, gamenya beda, peserta tipenya beda gitu ya. Itu tuh nggak bisa di copyrightin. Sama kayak misalnya kalian misalnya bikin apalah, misalnya ada Indonesian Idol, misalnya ada apalagi lomba nyanyi, ada apalagi The Voice, ada lomba nyanyi apalagi gitu di dunia ini gitu ya. The Icon gitu misalnya SCTV punya gitu, ya nggak bisa di copyrightin orang lomba nyanyi. Terus masa ini ngikutin Indonesian Idol, ini ngikutin apa, ya lu bikin lomba nyanyi aja sendiri gitu. Maksudnya nggak ada ininya gitu. Dan gak ada elemen yang bisa dipatenkan atau di copyrightkan dari itu gitu. Kecuali gue gak tahu ini, dan ini gue gak tahu. Misalnya let's say The Voice. Terus The Voice tuh punya mekanisme blind audition yang lo mencet bell gitu. Nah itu gue gak tahu mereka mendaftarkan itu apa enggak gitu. Tapi kalau yang lainnya yang gak bisa, orang setiap gamenya aja tuh beda gitu. Gue kayak emang ada di sana game nyium parfum gitu, memorize bau, nggak ada kan gitu. Emang ada game apalah gitu. Dan kalaupun sama atau ada kemiripan, ya juga nggak ada copyrightnya juga. Karena apa ya, ya misalnya tesnya numerik gitu, terus ya numerik sedunia ya pasti mirip-mirip lah. Mau numeriknya apa, masa mau tiba-tiba dia jadi ngapain gitu. Jadi apa ya, maksud gue kayak gue tuh nggak ngerti kenapa orang tuh kadang kayak ya ini dia, dan ya udah gitu, apa sih gitu. Jadi kayak kocak gitu bacanya tuh, kayak nggak ngerti gitu. Dan ini tuh bukan opini gue, karena dalam prosesnya tuh kita juga banyak counseling dengan legal, dengan apa gitu-gitu. Maksudnya ada banyak banget lah pihak yang terlibat. Jadi kayak ada banyak, bahkan ketika misalnya kita mau pakai game gitu, game ini mengadopsi misalnya atau menggunakan sejumlah mekanisme dalam game apa ya, game existing yang udah ada misalnya, itu tuh kita harus cek dulu elemen apa yang boleh gitu. Misalnya kayak kita boleh nggak pakai namanya di game ini, enggak. Apa nih, kita cek dulu misalnya kalau di game ini elemen apa nih yang di daftarkan, yang itu boleh atau nggak boleh. Misalnya ada komponen ini, komponen itu, berarti kita nggak boleh pakai komponen itu karena itu copyrighted misalnya. Ya udah, berarti kita harus pikirin mekanisme berbeda. Jadi semua itu sebenarnya dipikirkan. Ini gue nggak marah ya, ini gue jelasin. Cuman cara ngomong gue kayak gini, gue nggak bisa kayak, hai, jadi adik-adik, caranya game itu tidak seperti itu. Game itu namanya, nah itu gue nggak bisa kayak gitu karena bukan gue. Jadi ya don't expect me to be someone else gitu. If you like it, please do so. If you don't, just live this life gitu ya. Anyway,
Ini pertanyaannya jadinya nggak nyambung sama this weekend ya, karena pertanyaannya masih kayak muter-muter situ-situ aja gitu. Ehm, Rex aman nggak? Rex aman nggak? Aman. Ada kan nanya Rex aja, gue nggak tahu Rex sekarang di mana dan kondisinya gimana, gue nggak tahu. Kalau pada saat dari syuting sampai sekarang ya aman-aman aja. Em, Banyak pertanyaannya tuh nggak relevan. Aduh, gue tuh malas ya kadang buka channel, buka questions box ini ya. Pertanyaannya tuh nggak nyambung. Kita lagi mau bahas apa, pertanyaannya tuh segala hal di dunia ini kalian tanyain gitu. Jadi gue tuh membacanya juga udah menahan emosi. Makanya ada baiknya seminggu terakhir ini gue nggak buka questions box, sebenarnya lumayan oke ya. Karena em, hidup gue tenang dan damai ternyata nggak ada questions box ini. Karena gue sekali baca tuh gue langsung kayak, ya Allah, orang tuh nanya apalah. Gimana pendapat Kak Iman tentang A, B, C, D? Ya Allah. Bagaimana pendapat Kak Iman tentang Evan yang tegas? Nggak ada pendapat, udah biarin aja. Kalau mau nanya, nanya ke Evannya. Evan, gimana pendapat Evan tentang Evan yang tegas? Tanya ke Evan. Nanya ke gua mah nggak ada gunanya, ngapain nanya ke gua? Bagaimana pendapat Kak Iman? Pendapat Kak Iman aja semua. eh Penasaran reaksi Kak Iman pas Rex orasi. Itu kita ketawa ya, nggak jujur nih. Orasi itu tuh adalah sesuatu yang kayak, ya maksudnya kita ngebahas lah gitu, kayak kayaknya apa ya, mekanisme apa gitu, dan kita ngerasa mekanismenya itu maksudnya kita membuat beda pemilihan kapten itu dari sebelum-sebelumnya. Nah terus kita ngerasa, oh yaudah nih, kayaknya selama ini kan kapten itu selalu diambil dari game sebelumnya yang winernya siapa gitu. Cuman kita ngerasa kayak ya udah, maksudnya tapi belum tentu juga orang ini tuh dianggap sama teman-temannya itu kapten material gitu kalaupun dia menang game. Jadi kita berpikir, oh ya udahlah, kita bikin sistem pemilihan aja kali ya gitu, ada vote in dan ada vote out gitu. Jadi vote out terutama jadi dari kandidatnya ini bisa diturunin dulu. Terus ada vote in yang mungkin memang dia nggak menang di game sebelumnya, tapi di mata teman-temannya ya dia memiliki kompetensi untuk menjadi kapten gitu. Nah, terus kan kita mikir kayak, ya tapi kalau gitu kan jadinya vote-vote aja gitu. Maksudnya orang penonton di rumah tuh belum tentu ngerti gitu. Kayak kenapa nih orang tuh diturunin dan kenapa orang dinaikin. Jadinya nanti kan pasti cuman kayak popularity contest aja gitu. Jadi kita berpikir ya udahlah, cobain aja mereka orasi. Dan itu gue dengan kesadaran penuh tahu bahwa anak-anak ini ada yang mungkin bisa bagus orasinya dan ada yang tidak. Karena ketika itu dibuat ya kita juga nggak tahu siapa orang-orang yang akan potensial menjadi kapten. Ya, nah jadi pas ketika ada itu ngurutinnya emang dari, kan tadinya soalnya biasanya kalau apa dari nomor 1 ke nomor ini, terus gue emang udah kayak ya udahlah ini daripada mereka ini gitu ya, dari nomor 8 dulu, dari Erin dulu deh gitu, karena gue udah tahu kalau gue mulainya misalnya dari Rex, dan karena gue kebetulan kenal Rex ini dari AOC segala macam, gue udah tahu nih Rex pasti ntar ngomongnya entah apa nih gitu, jadi at least dia biar lihat orang dulu deh gitu. Kita mulailah dari Erin. Terus kita tuh di luar kayak, kita tuh nonton orasi tuh seru banget. Itu kayak seru sekali sebenarnya nonton orasi itu. Jadi gua nggak ngerti kalau kalian merasa kayak orasi itu membosankan, ya udah lah ya. Tapi bagi gua sih, gua seru-seru aja ya. Nggak tahu kalau menurut kalian itu seru atau tidak. Silakan. Kalau menurut kalian seru, bikin seru. Kalau nggak, boring gitu ya. Nah, tapi ya udah, opini kalian tidak berlaku karena episodenya sudah berjalan anyway. Nah, kita tuh seru banget nonton karena gini-gini, kita itu kalau lagi syuting, kita tuh bisa merasakan sebenarnya sebuah episode itu atau sebuah game atau apapun itu itu akan seru atau tidak, itu kita bisa lihat rasanya itu ketika kita lagi syuting. Jadi kalau misalkan kita ada kru, ada kameramen, ada tim akademik, ada banyak lah orang di balik layar studio itu tuh ada kayak puluhan orang atau bahkan mungkin hampir 100 orang gitu kali ya yang di situ gitu. Jadi tuh kita bisa merasain kayak orang nonton aja gitu, kayak apakah ini tuh akan seru atau nggak seru. Nah, orasi ini semua orang tuh yang tadinya kayak nggak peduli sama gamenya apa segala macam, tiba-tiba langsung mendekat, langsung pengen dengerin ini anak-anak berorasi bakal kayak gimana. Terus mulai dari Erin kan, Erin kayak, oh I love speeches. Terus gue udah kayak, wow mantap Erin, mantap Erin. Terus ternyata tuh Erin tuh bagus banget, jadi kita kayak, wow, semua orang tuh tepuk tangan di luar kayak Erin bagus banget, bla bla bla, udah kan. Terus gue udah kayak, oke, Erin bagus. Terus dalam hati gue kayak, oke, at least ada yang bagus lah satu gitu. Terus habis itu, oke, Aska gitu. Terus Aska cerita gitu, kayak ngomong. Terus kita udah kayak, wow,
Aska bagus banget gitu. Maksudnya dan bukan karena bahasa Inggrisnya bagus ya. Ini kalian bedain. Ada orang yang ngomong bagus itu bukan karena maksudnya dia bisa bahasa Inggris tuh sama aja bahasa Indonesia kalau bagus juga ya bagus pidatonya. Ini tuh isinya ada. Terus gue kayak wah bagus banget Aska dan itu tuh kan nggak dikasih waktu mikir ya. Nggak ada kayak oke kalian pikirkan 10 menit kalian ngomong apa enggak dan mereka tuh nggak ada nulis-nulis kayak gimana enggak. Jadi mereka tuh udah pokoknya ngomong aja gitu langsung gitu. Tiba-tiba Aska ngomong kayak wah bagus banget gila. Gue bilang kayak wah ini nggak sia-sia ini British education ini ya. Gue udah tepuk tangan gitu. Abis itu lanjut gitu. Terus lanjut ke siapa Stanley gitu kan. Oh ya bagus juga gitu. Terus nyampe lah ke Nuha gitu. Nah ini udah mulai gue nggak ngerti lagi ini apa dangak well ini gue udah kayak apa ya ini tapi kok teman-temannya ketawa terus gue berpikir oh apakah ini yaudah yang penting mereka ngerti ya udah lah ya bagus gitu ya. Oh ya dan, terus itu kan terus ada Nashwa terus Nashwanya nggak mau terus gue udah kayak dalam otak gue udah tahu kan kalau bagi sebagian orang kayak ini apa sih gitu kayak kok Nashwa nggak mau jadi kapten dalam otak gue udah tahu pintar Nashwa ini kayak luar biasa gitu karena ada orang yang mungkin dia bisa perform sebagai kapten atau mungkin dia ngerasa kayaknya gue better jadi anggota tim aja nggak semua orang tuh harus jadi kapten satu itu yang kedua si Nashwa ini gitu mungkin dia berpikir juga gitu kayak mendingan gue join tim kalau gue jadi kapten dia kan nggak tahu tuh mekanisme orang tuh jadi ketika jadi kapten dia tuh nggak tahu mekanisme selanjutnya tuh ngapain kayak gimana cara dia membentuk tim tuh dia nggak tahu jadi dia itu ya udah gitu kayak jadi kan dia nggak tahu bahwa nanti apakah harus milih temannya atau milih apa nggak jadi dia daripada gamble kayak nanti gue dapet timnya akan kayak gimana ya udah mendingan gue punya nanti bisa join tim mana aja deh gitu jadi dia mikir itu yang kedua sama yang ketiga gue udah pas itu tuh gue udah denger kayak udah membaca lah gitu kayak oh kayaknya dia ini mungkin kalau dia gue nggak tahu dia nonton apa enggak gitu ya waktu tahun lalu Solar Enigma gitu jadi kapten itu memang lu bisa memang lu bisa kayak jadinya masuk ke berbagai ruangan dan segala macam tapi kan jadinya lu jadi punya responsibility lebih ya satu lu mungkin harus tetap ngerjain yang bagian lo terus yang kedua lu harus actually going around kemana-mana untuk kerjain ada orang yang mungkin kayak gue bisa ngerjain cepat dan oleh karena itu gue bisa berfungsi keliling-keliling. Tapi ada juga yang mungkin kayak mikirnya, oh mungkin kayaknya mendingan gue fokus ke satu tantangan aja dan itu gue do it very well. Terus jadinya gue bisa berkontribusi lebih daripada gue harus punya responsibility tambahan dan jadinya malah gue nggak bisa nyumbang apapun ke tim gitu. Jadi pas itu gue udah kayak oh pintar nih anak gitu tapi gue nggak tahu dalam otak gue tapi dulu ntar penonton gimana ya nanggepnya ya ini dia nggak mau jadi kapten apa segala macam ya udahlah nanti terus gue udah bilang sama tim yang interview nanti by the way abis ini Nashwa ditanyain ya di interview kenapa dia nggak mau jadi kapten gitu kita gitu terus yaudah nih Nuha gitu kan terus Evan being Evan lah itu kalau kalian nggak kenal Evan tuh emang kayak gitu jadi kayak ada orang ngeliat kayak Evan tuh kayak aduh Evan tuh ini ya kayak hidup segan mati tak mau kayak nggak ada semangat kayak nggak ada gairah hidup kayak dia polos-polos aja enggak Evan itu kalau ngomong emang kayak gitu kalian kalau sebenarnya nggak perlu nunggu orasi kalian kalau ngelihat dia di interview Evan itu very articulate jadi kayak dia tuh tahu dia tuh bisa dia di otak dia tuh harus ngomong apa dan ketika dia ngomongnya itu tuh rapih dan terstruktur. Cuman emang dia bukan tipe yang kalau orasi atau ngomong tuh yang akan kayak berapi-api gitu, enggak. Tapi ya ngomongnya itu jelas gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat di Talking Head atau interview ya, atau mungkin di iklan, makanya mungkin banyak iklan tuh by the way bukan gue yang milih ya. Ntar kayak kenapa ini terus kenapa enggak, itu bukan gue yang milih, tapi itu ada timnya masing-masing yang ini. Kenapa mungkin Evan yang dipilih? Karena Evan tuh jelas kalau ngomong gitu. Jadi clear, message-nya tuh nyampe. Nah, udah bagus kan? Datanglah Rex. Itu by the way nggak gue edit nggak gue awamin ya tadinya kayak kita wah apa kita mau edit yaudahlah biar ini tapi nggak kita ngerasa kayak yaudah ini emang he was being authentic gitu kayak he was being himself and that's something that we want to show to the audience gitu kayak yaudah lu mungkin ngelihat Rex yang kayak kalau di game kayak gini ya ini sisinya Rex gitu yang kalau gue itu kenal Rex ya begitu gitu. Nah ya udah kita biarin aja gitu. Maksudnya ya emang kayak gitu. Makanya kita nggak cut gimana dan itu bukan evil editing ya karena gue juga ngomong sama Rex by the way ini gue keep ya as it is lo ininya gitu dan dia kayak oh ya gak apa-apa deh kak gitu lucu gitu. Jadi dianya juga nggak apa-apa gitu. Jadi emang begitu. Terus kita ketawa semua di luar tuh kita udah kayak ngakak-ngakak kayak aduh beneran yang kayak dianya Kak ngomong apa nggak bisa terus gue itu kalau teman nggak ada ya cuma kalau gue
Rex, ayo Rex, ngomong. Gue udah gitu. Ayo Rex, waktunya ngomong gitu. Paling kalau tadinya dia lama diamnya jadi dia, tapi emang beneran kayak nggak bisa ngomong apa. Terus dia beneran yang kayak ke Evan, terus tiba-tiba dia balik. Terus tiba-tiba dia dengan balik sendiri, tiba-tiba jadi intinya saya nyatakan saya akan lawan. Terus semuanya kayak, hah? Apa? Kenapa tiba-tiba saya akan lawan gitu? Jadi ya udahlah gitu. Jadi so buat gua ini agak panjang. Tapi buat gua sih seru-seru aja ya nonton orasi. Tapi ya mungkin subjektif. Kalau kalian merasa itu seru, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nanti kalau ada lagi ya udah nggak ada lagi juga ya. Tapi maksud gua kalau ini ya udah kita jadikan catatan aja gitu. Tapi emang tujuannya sebenarnya ya episode 6 dan 7 tuh ya nggak mungkin dia jadi satu episode gitu karena panjang. Dan kalau gue potong-potong ya orasinya aja kan udah lihat udah berapa menit sendiri ya gitu kan, nggak mungkin gue potong-potong orasinya satu. Terus kayak mekanisme milihnya dia cabut ini, terus orang habis itu milih timnya, ada yang dipindahin, ada yang kayak apa, jadi itu emang udah panjang. Yang kalau ya bisa aja sih gue potong-potong, tapi nanti kan kalian protes lagi kayak kok ini dia tiba-tiba bisa jadi masuk tim ini, kok ini gitu. Jadi kan banyak pertanyaan. Jadi ya udah gua keep aja gitu. Jadi ya solusinya adalah ya sudah dengan membuat itu menjadi 2 episode, tapi at least ya kalau kalian penasaran banget ya kalian nonton aja di aplikasi Ruang Guru gitu kan. Gitulah. Panjangnya 1 pertanyaan doang. Nah, kok tiba-tiba udah 11.000 aja, ini ngapain ya orang-orang? Ini orang-orang abis nonton di YouTube pindah ke sini ya ceritanya. Baiklah. Aduh pertanyaannya tuh kalian tuh ya Allah gue males itu ya. Tadi kan gue baru membahas Evan tegas ini. Nanya lagi di channel, Kak pendapat Kak Iman, Evan tegas. Iya Evan tegas, Evan pintar, Evan sukses. Jaya Evan, hebat kamu. Dah. Nanya lagi, kalau Rex mimisan gimana? Allahu Akbar. Ada nih beneran Rex mimisan lagi. Ya Allah. Emang kalian tuh membuat emosi, jiwa, dan raga. Kalau ada ya orang misalnya menggantikan gue nih jadi sutradara ataupun produser si Clash of Champions ini, gue akan bikin pernyataan ke dia. Kayak kan biasanya ada handover note tuh gitu. Gue akan bikin handover note, catatannya kayak bersiap-siaplah, kayaknya nggak usah berinteraksi sama audiens kalau nggak mau naik tensi gitu ya, tensi darahnya. Terus kayak kalau nggak mau lu stres ngadepin netizen segala macam, nggak usah bikin channel, nggak usah bikin live, nggak usah ngapa-ngapain, hidup aja di alam sendiri, nggak usah berinteraksi dengan penonton. Dah, hidup Anda akan damai, tentram, jiwa dan raga. Kalau nggak, baca pertanyaan orang-orang ini kayak, ya Allah, ini kan nonton COC kok ya nggak pintar-pintar gitu. Kenapa nanyanya begini? Apa lagi nih pertanyaan? Proses develop game dan lain-lain. Udah dijelasin tadi ya Allah. Gimana cara develop gamenya? Ini orang baru nonton. Kak, ide konsep pemilihan anggota kelompok datang dari mana? Kayak rasanya nanggung banget kalau ketua kelompoknya cuma milih 1. Kalau kalian nonton season 1 sama season 2 itu sebenarnya adalah penggabungan season 1 dan season 2. Jadilah season 3 begitu. Nah, kayak apa itu? Tontonlah sendiri season 1 sama season 2 kayak apa. Kak expect nggak kalau Najwa bakal undurin diri jadi kapten tim? Ya awalnya sih nggak expect, tapi pas dia melakukan itu ya gue di otak gue yang kayak gue jelasin tadi, gue tahu dan gue paham. Jadi nggak kaget-kaget banget. Jadi ya udah gitu. Dan gue emang expect ya mungkin aja orang, makanya kan itu kita bilang kan, maksudnya kita nggak bilang kayak ayo kayak kalian yakinkan kenapa orang harus memilih kalian. Yang kita bilang itu adalah yakinkan atau sampaikan pernyataan kepada rekan-rekan kalian kenapa orang harus mempertahankan kalian menjadi kapten, atau kenapa kalau kalian nggak mau, kenapa kalian nggak mau dan minta orang itu untuk menurunkan kalian jadi kapten. Kita ngomong itu karena kita emang expect, terlepas itu Najwa atau enggak, ada orang yang mungkin emang nggak mau jadi kapten, and it's fine. Kalau dia nggak mau jadi kapten ya udah gitu.
Ini ada lagi, Kak, suruh Kafka join live-nya. Nggak ada. Kalau mau nonton yang lain silakan dengan senang hati. Tinggalkan live ini. Hanya ada Iman Usman. Kalau kalian tidak suka dengan si Iman Usman ini, tidak mau mendengarkan dia yapping, tinggalkan live ini sekarang juga, ya, live. Tinggalkan live ini. Tahu cara ninggalin live-nya? Matiin HP kalian, banting HP kalian, atau ceburin HP kalian ke ember. Nah, mati HP-nya, ya. Kalau mau nonton cash, tanya ke cashnya sendiri, suruh dia live, jangan nanya ke gua, nggak tahu gua, oke? Kak Iman selama proses syuting berarti standby terus ya? Ya iyalah, gimana sih? Namanya kan sutradara ya. Gimana ceritanya sutradara nggak standby? Kayak apakah dia bisa kayak berjalan dengan sendirinya gitu, kayak aku tidak mengerti. Ya standby lah, masa aku kayak oke, timku selamat syuting, aku akan tinggal di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan telepon aku saja. Kan tidak mungkin ya, gimana sih? Pusing gua. Kak, ceritain ide siapa itu tiba-tiba Aiden jadi Starling. Saya orangnya, sayalah pelakunya. Itu saya. Ya, saya bertanggung jawab atas membuat Aiden itu menjadi dorong gerobak. Terbukti kalian bahas kan? Nah, berarti ide saya bekerja. Berarti saya jalan otaknya gitu ya. Nah, dan kliennya happy ya. Nah, itu karena ya pasti unexpected kan, Aiden dorong gerobak gitu, jadi ya udah gitu. Meskipun itu syutingnya lama banget ya, karena satu dan lain hal gitu, tapi alhamdulillah hasilnya oke. Kak, tegur dong yang ngedit anak COC pakai AI. Ya, kalian saya tegur, jangan ngedit anak COC pakai AI. Dah, gue udah pusing soalnya, banyak banget segala hal diaduin. Pusing, udah capek ngomentarinnya, udah capek ngasih taunya. Terserah. Kalau dosa sendiri, kalau bermasalah sendiri, udah pusing ya, silakan. Kak, tiket Vincap jadinya bisa dibeli jam 12 atau jam 16 ya? Oh ya, jam 12 ya, tadi gue juga baru notice tuh, itu salah. Karena tadi jam 16, terus kita awalnya banget. Terus kayaknya itu mereka salah ngambil file gitu. Dan yang bagian itu gue emang belum sempat preview karena udah last minute banget gitu. Jadi tadi gue udah ngasih tau juga. Jadi tiket final chapternya jam 12.00 ya, bukan jam 16.00. Jadi ikutin yang ada di Instagram. Nanti di episode selanjutnya akan diupdate. Jadi anyway, sebelum ini jadi jam 12.00, oke? Terbukti loh ada yang beneran meninggalkan live-nya. Nggak apa-apa, daripada live-nya banyak hamanya. Jadi ya udah, kalau nggak mau nonton live-nya silakan tinggalin aja. Tadi habis dari gua ngomel-ngomel udah berkurang nih. Tadi kan 11.000 ya, sekarang udah 10.200. Nggak apa, ntar berkurang aja terus. Kak, ubanmu udah banyak juga ya? Iya. Semoga jawab apa? Ya Allah, pusing bacanya. Jujur gamenya susah-susah banget. Solar Enigma masih agak ngerti lah dikit-dikit. Ini tuh benar-benar senggak paham itu. Bahkan tadi udah dijelasin masih kayak apa sih? Nah, emang susah. Mana yang kemarin ngomong, apaan ini gamenya nggak jelas, COC. Mana ini yang gamenya kemarin, yang kemarin ngomong apa? Mudah-mudah banget, nggak menantang. Coba tuh, lo ngerti tadi. Coba kerjain. Kalau bisa bagus. Kalau nggak ya udah. Menantang orang semua. Lo tanya semua cast season 3 ya. Kayak semuanya juga kayaknya kenapa lebih susah daripada season-season sebelumnya. Anak season 2 pun juga ngomong, kakaknya season 3 susah banget ya. Iya. Nah ini tuh baru tengah-tengah ya, makin ke belakang kan nanti akan makin pusing liat gamenya, kayak menantang sekali gitu. Jadi ya udah gitu, bacot aja bisanya. Mending nonton ngerti gitu. Ini nonton nggak ngerti masih bilang nggak menantang. Kak, kenapa Alia nggak bisa gantiin Rex saat jawab? Coba kalian tonton lagi episodenya, dengarkan aturannya baik-baik mengenai aturan battle seperti apa. Oke? Nah, kalau masih nggak ngerti, kalian putar lagi
sampai kalian ngerti. Nggak ngerti, putar lagi sampai nggak ngerti. Kalau nggak ngerti juga, ya udah berarti emang nggak paham. Ya udah, malas menjelaskannya. Karena itu semua sudah ada di aturan permainan. Intinya gitu. Tidak boleh digantikan. Kalau mau gantiin ya cuma bisa antar ronde. Kak Iman tadi emang ada muka Kak Iman ya di episode tadi? Emang ada? Clipper dibayar nggak Kak? Enggak, kita tuh COC nggak ada pakai jasa clipper gitu, nggak ada. Alhamdulillah fans COC top Marco top, jadi kita nggak pakai jasa clipperan. Clippernya mantap gitu, jadi fansnya solid. Jadi nggak perlu pakai jasa clipperan buat ngeklip gitu. Yang ada nggak ada adegannya aja, kalian bisa bikin klipnya gimana ada adegannya gitu ya. Jadi ya sudah gitu. Kayak satu foto aja nih bisa jadi klipnya banyak banget gitu. Satu sedetik adegan tiba-tiba udah bisa jadi, wah bisa jadi 1 menit tuh gitu, kayak flashback apa gitu ya. Jadi gue ya udahlah gitu ya. Ide siapa itu Jordan pakai baju SD? Nah itu bukan gue, itu tim kreatif. Gue juga pas nonton kayak, oh, gue nggak bukan pas nonton, gue pas tahu kayak, Jordan lu lagi di mana? Lagi syuting Kak. Oh, syuting apa? Oh dia nanya gini, Kak, gue boleh ini nggak ngonten pakai baju ini? Emang lu pakai baju apa? Baju SD, SMP, SMA? Gue udah kayak, ini diapain sama tim gue gitu. Terus gue kayak, ngontennya ntar ya abis iklannya naik. Terus pas gue liat iklannya gue ngakak kayak, ini kenapa Jordan pakai baju SD, SMP, SMA gitu. Iklannya semakin keren dan lucu Kak, terima kasih. Makanya kalian kalau skip iklan kalian sendiri rugi, karena iklannya tuh lucu-lucu. Jadi kalau kalian yang skip, ya udah itu masalah kalian. Terus nanti nonton di TikTok, kok gue nggak lihat bagian ini kapan adanya? Ini kok lihat di mana? Di tayangan. Cuman lu skip kalau iklan. Nah itu masalahnya. Oh ini lagi ada live-nya Aska dan lain-lain. Ya udahlah ya, biar aja mereka live. Soalnya pusing gue, ini pertanyaannya banyak, nanti kalau gue di sana terus nanti dibilang lagi, Kak Iman mendominasi percakapan, biarin Askanya ngomong. Nah yaudah, kalau mau dengerin Aska ke sana, mau dengerin saya di sini. Nanti kalau saya udah beres di sini, kalau saya nggak capek saya ke sana gitu ya. Daripada nanti saya diomelin kayak kasih Askanya ngomong, kasih Sandinya ngomong. Nah biarin mereka ngomong tuh suka-suka ya. Saya pusing. Nanti kalau saya udah beres, baru saya join ke sana. Kalau saya nggak capek. Oke? Oke. Aiden kenapa anti sosmed? Hah? Aiden anti sosmed? Orang dia postnya banyak banget, anti sosmed dari mana? Astagfirullahalazim. Mana gue tahu? Coba dipikir. Kok ada Aiden anti sosmed? Orang dia ngepostnya banyak. Apalagi sih pertanyaannya? Kok pertanyaannya makin gak jelas guys? Apa sih? Kak buat BTS-nya, ya Allah. Ini aja orang udah kejar-kejaran ngejarin episode-nya. Kalian suruh lagi bikin behind the scene, kayak kapan mau ininya. Ya udahlah gitu ya, karena makin, ya maksudnya capek guys bikinnya, orang ini aja udah ngejarinnya udah pusing, suruh lagi bikin ini bikin itu. Nanti dibikinin nggak ditonton, gue udah kesel bikin macam-macam nggak ditonton. Jadi ya udah yang wajib-wajib aja, pusing. Yang nonton sebagian, jadi ya udahlah. Kak, line up Vincep kapan ya di up? Baca Ikro ya. Ada di poster. Oke, ada di poster. Kalian baca satu-satu tiap halaman dari atas ke bawah. Ada tulisannya line up akan diumumkan kapan. Masih nanya lagi. Pusing gua. Kak, ide foto strip dari mana? Gua yang ide, tapi ide didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ide itu miliknya Allah. Jadi idenya dari mana? Dari Allah. Tapi yang ngusul gua. Udah puas. Vincep ada online-nya, udah dijelasin di channel ya. Nanti dilihat dulu yang beli offline rame apa enggak.
Kalau misalnya yang beli offline-nya aja sepi, ya online-nya susah. Kenapa? Karena mau nggak mau offline itu, karena bikin budgetnya mahal banget guys. Orang semua dikumpulin, mereka latihan, mereka macam-macam gitu ya. Terus kalau online juga harus nambah lagi kameramen, kamera, sistem buat live-nya kayak apa, internetnya dan segala macam. Jadi tidak murah. Jadi di make sure dulu kalau semuanya rame, lancar, ya udah nanti dibikin. Kalau enggak ya harus dipikirkan, kecuali kalian mau donasi ya, kalian sendiri yang bikin. Kak, saya mau menyumbang 10 miliar untuk ada live streaming. Nah, ya udah, gue bikinin. Gitu ya. Ini nggak marah-marah, ini jelasin karena saya bukan soft spoken ya. Saya nggak bisa nanti kalau ditanya kayak, iya kita nggak bikin live-nya karena harganya mahal adik-adik, tersayang, tercinta, nggak ada. Nah, aneh nanti kalian gue ngomong kayak gitu, kalian nanya lagi, Kak Iman lagi sakit, kok terlihat beda sekali, kok Kak Iman pucat, kok Kak Iman mau muntah. Udah, semuanya tanya, apa pendapat Kak Iman tentang Kak Iman sakit? Apa pendapat Kak Iman tentang Kak Iman lemes? Nah, tuh coba dipikir. Itu aja terus. Nah, nanya lagi, apa pendapat Kak Iman tentang orasi Nuha? Udah tunggu aja rekamannya. Udah 10 menit tadi gue ngebahas tentang orasi. Nanya lagi orasi. Allahu Akbar. Kak, penasaran yang jelasin game rules-nya itu di arena langsung beneran Aurora kayak ditayangin atau ada yang jelasin? Saya yang baca. Saya yang baca. Cuman suaranya diubah jadi suara Aurora abis itu. Saya yang baca. Champions, are you ready? Nah, itu saya dulu ya, karena nanti ribet, nggak mungkin Auroranya dulu. Jadi saya dulu. Nah, nanti dari saya baru Auroranya diedit gitu tuh. Ya. Jadi saya dulu, ntar kayak ngerti, karena udah dijelasin gamenya, saya datang lagi ke dalam. Oke adik-adik, ngerti tadi gamenya penjelasannya apa? Nggak ngerti ada pertanyaan, silakan bertanya. Jadi dia nanya dulu, sampai dia puas. Kalau dia nggak ngerti-ngerti, udah setengah jam nih nggak ngerti-ngerti juga. Biasanya gue akan kayak, kalau masih nggak ngerti, tanya sama temennya, maksudnya apa? Kalau nggak ngerti juga, ya udah wassalam. Nggak mungkin nunggu 1 hari sampai dia ngerti aturannya kayak apa. Oke. Gitu. Jadi kalau ada kayak misalnya orang-orang ngomong nih, misalnya kayak siapa jawab gitu, ulangi. Ya itu karena gue yang ngomong ulangi, gue nya nggak denger, bukan orang yang budek. Nah, emang dia ngomongnya nggak jelas, daripada nanti gue salah kayak salah, terus menyalahkan. Maaf, tadi Rex artikulasinya tidak jelas, jadi nilainya salah. Padahal guanya yang budek. Nah, kan dia baru Rex ngulang jawabnya gitu. Makanya kalau kemarin ada kayak mereka gini-gini sendiri, itu karena nggak jelas guys. Tiba-tiba mic-nya soundnya nggak kedengeran, terus gue kayak ulangi daripada gue kayak maaf jawaban salah, taunya gue yang budek gitu. Terus ya udah kan gitu. Makanya daripada nanti artikulasi kan, nah ribet kan. Kak, berapa lama butuh prepare COC season 3 dari seleksi peserta sampai akhirnya tayang? Berapa lama ya? Pokoknya kita udah mulai menyiapkan dari beres ROC. Beres ROC, tutup ROC, dan the next week kita sudah mulai membahas COC. Berarti udah kalian hitungnya sendiri berapa bulan. Dari situ ya sampai tayang sekarang, sampai nanti final chapter, ya udah gitu. Jadi panjang ya. Yang kalian cuma tonton sejam tiap Sabtu atau tiap Minggu, sejam setengah itu yang kalian bilang boring kak, kualitasnya menurun dari season 2. Nah itu nyiapinnya 6 bulan. Nah, jadi panjang ya. Walau udah dijelasin sama Kak Belva, tetap aja sedih Kak, view first cuts-nya banyak banget. Ya udah, selamat bersedih. Itulah hidup. Tidak semua yang kita inginkan ini dalam hidup bisa terwujud. Saya turut prihatin kamu bersedih, tapi itulah aturan permainannya. Oke.
Apa sih? Kafka sampai top berapa? Itu namanya spoiler, nggak mungkin dijawab. Nanya lagi, coba dipakai otaknya. Gimana caranya mau nanya? Sama aja kan, Kak yang menang siapa? Nah nanti ada lagi nih, gue baru ngomong gini nih. Ada lagi nanti yang akan nanya, Kak yang menang siapa? Yang ini namanya caper. Oke? Situ caper, situ norak. Oke? Terus lagi. Gue udah kesel nanya gitu-gitu mulu. Judes banget Kak. Iya Judes. Kalau nggak suka pindah ke channelnya, ke live-nya Aska. Itu Green Forest ya. Nah nanti dia akan, iya menurut Aska, gimana kalau Aska ngomongnya? Iya menurut Aska potato. Apa dia kemarin ngomongnya? Nah tuh dengerin sana. Nggak ada dia Judas. Aska baik. Nah yang jahat Kaiman. Kaiman jahat. Evil. Apalagi Kaiman dieliminasi, tereliminasi. Kaiman aja yang pulang. Iya setuju, sepakat. Aska baik. Sepakat. Apalagi nih pertanyaan. Kak, anak kedinasan kemungkinan bakal diizinin Vincep nggak? Insya Allah ya. Insya Allah ikut. Insya Allah ya. Ya nanti lihat aja di line up-nya ada apa enggak. Semoga dapat izinnya. Insya Allah sih ikut ya. Sejauh ini sih diizinin ya. Tapi kan gue nggak tahu ya. Maksudnya ini bukan cuma kedinasan. Maksud gue anak manapun ya, maksudnya sejauh ini udah diizinin dan segala macam semuanya. Cuman kalau tiba-tiba ada apa ya kan bukan gue ya yang ininya gitu namanya. Jangankan gue, ntar kalau tanya, wah harusnya ini nih gitu. Orang bikin konser siapa ya gitu misalnya, kayak bisa aja tiba-tiba batal konsernya gitu kan, gara-gara dia misalnya diare gitu, dia nggak bisa tampil. Itu semua gimana? Mau dipaksa? Gimana? Kak, panik nggak pas tragedi Rex? Tragedi Rexnya apa sih? Mimisan. Nggak panik. Alhamdulillah nggak panik. Ada dokter, ada ambulans, nggak panik. Dianya juga mimisan ketawa-ketawa, nggak ada aku mimisan terus dia kayak terus tiba-tiba dia tidur pingsan gitu. Enggak. Dia ketawa kayak Rex, dia tiba-tiba keluar nih. Rex, lu ngapain keluar? Kan kita nggak tahu ya, dia orang gini-gini nggak kelihatan juga darahnya gitu. Kak, aku mimisan. Masalah gue tuh udah sering liat Rex mimisan itu, udah sering. Jadi gue kayak, oh yaudah, ke dokter, cepet. Game lanjut ya. Yaudah, let's go, Umin. Champions, Rex meninggalkan arena karena Rex mimisan. Game akan tetap dilanjutkan. Lalu ya udah kita lanjut aja gitu. Nggak ada lu kayak, wow, Rex mimisan. Ayo, kru semuanya bergerak. Bantu Rex. Rex mimisan. Hentikan permainan. Ya enggak gitu. Nggak gitu ya. Kak, next bikin COC versi doktoral. Bikin aja semua. Versi TK, versi SD, versi SMP, versi SMA, S2, pengangguran, bikin orang versi kerjaan, sampai doktoral. Ya, habis itu gua yang mimisan. Habis itu bikin aja semua. Apalagi sih? Pertanyaannya tuh sama semua. Nggak ada yang seru pertanyaannya. Kualitas pertanyaannya agak kurang ya. Ini penonton, maaf nih. Kaiman mode Kafka. Udah sering, udah bosen. Nggak bisa, ternyata nggak kuat. Mantap Kafka, hebat. Dah. Siapa lagi yang mau dipuji? Semua cast COC, hebat, jaya. Sukses. Baik hati, ramah, tidak sombong, rajin menabung, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala harapan dan doanya semoga dikabulkan. Hebat. Jaya. Kak, kenapa ada beberapa orang tahu top 3-nya? Apakah ada spoiler? Siapa top 3-nya gue juga nggak tahu. Orang, ya Allah, Allahu Akbar, udah 3 season masih aja kalian dipercaya oleh katanya rumornya si ini sampai
berapa kali ada yang bilang si ini sampai top 15, si ini sampai top 10, si ini kabarnya jadi top 3, si ini juara. Nggak tahu, maksudnya bisa aja benar, bisa aja enggak, bisa aja salah. Namanya juga orang nebak. Makanya kalian udah dibikinin kan prediksi top 3 siapa. Terus nanti bilang info A1. Wah. Guys, spoiler. Ternyata top 3-nya adalah, ternyata ini juaranya adalah, wah pantas. Wah ternyata bener nih, dia ini, dia itu. Aku punya teman di ruang guru katanya. Aku punya temannya Kes. Adikku temennya keluarga Kes. Wah, semuanya sebut. Gua aja nggak tahu yang ini yang dimaksud siapa. Mana gua tahu. Ya kalian mau percaya silakan, mau nggak percaya silakan. Anggaplah itu zodiak. Nah kalian mau percaya gitu ya, terserah. Mau nggak ya udah gitu. Terus yang ngepost juga namanya anonimus gitu, nggak ada namanya, akun bodong. Terus kalian percaya, ya udah gitu. Kalau ngomong Kak Belva gitu, mungkin baru kalian nanya sama gue, kak kata Kak Belva ini gitu. Nah, baru bentar gue cek, ini yang ngomong juga namanya entah siapa. Nama akunnya aja masih pakai QT2356 love. Nah, atau di namanya aja masih ada emoji 10 yang gue nggak tahu itu dapat emojinya dari mana. Nah kalian percaya, kalian aja coba pikir sendiri gitu. Dipikir coba, oke? Apa sih pertanyaannya? Kak Iman, apa sih Kak Iman ngapain sih tadi? Kak Iman, kalau anak Coce nginep itu muat nggak kamarnya atau ada kamar sendiri? Nginep di mana? Pertanyaan yang jelas. Kalau di rumah saya ya nggak semua orang, nggak mungkin 79 cash Coce di rumah saya ya nggak bisa. Saya didatengin satpam yang ada. Yang nginep ya nggak semua. Kalau mereka mau nginep, gue udah bilangin terserah kalian mau nginep mau di sini. Pokoknya kamarnya adanya cuman ini. Tidurnya di sini mau di sofa mau di mana terserah silakan. Saya nggak ngurusin. Udah untung ada base campnya gitu ya. Kalau mau ini sendiri silakan nyari tempat sendiri. Nggak tahu ini nginep apa. Kalau nginep di syuting ya ada hotel. Ya selayaknya kamar hotel kayak apa. Coba dipikir gitu. Kak kok kejam. Sana lu yang bayarin. Nah lu sewa tuh hotel tiap hari tiap mereka ngumpul. Nah lu bayarin. Udah nontonnya gratis. Tiap iklan juga marah-marah. Disuruh tapi maunya banyak, cashnya harus dikasih ini kasih itu. Nah lu aja yang bayar, lu aja yang bikin acara, pusing. Spill score top 5 nggak akan gua spill kecuali orangnya udah ke elim ya. Kabel pun juga kayak gitu, kalau ngasih tahu juga kalau orangnya udah elim. Kalau enggak nanti kalian akan berdebat lagi. Wah ternyata, anggaplah ini misalnya siapa, anggap nih season 1 gitu. Wah ternyata top satunya adalah Sandi, Shakira, dan Excel. Berarti pasti dari teori kalau pretestnya bagus pasti dia akan capai top 3. Lalu kalian nanti bikin lagi teori lagi. Wah top 3-nya ternyata adalah ini gitu. Atau misalnya nanti kalau keluar, wah ini nggak adil. Gimana bisa dia pretest nomor 1 tapi dia keluar. Marah-marah lagi. Nah. Pusing. Mending gak usah dikasih tahu. Nah Kak Belva ngapain juga pakai kasih tahu. Nah tapi kalau orangnya udah ke elim ya udah nggak apa-apa gitu. Wah kalian bikin lagi konten-konten lagi. Wah dia pretest nomor sekian. Nanti bikin lagi teori, benar? Nah apa sih pertanyaannya? Spill syuting berapa hari? Nggak mau gue kasih tahu. Nanti gue kasih tahu kalian ngomong lagi. Ya Allah, ternyata syutingnya cuma segitu. Kalau gitu kan dia tidak optimal bertandingnya. Harusnya syutingnya sebulan. Tiap hari beda-beda. Kalian aja yang bayar hotelnya sebulan. Ya. Atau kalau nanti, ya ampun berarti mereka itu begini begitu. Nanti kalau gue spill gitu, ribet lagi. Ini aja perkara udah syuting aja masih ada yang ngomong, ih ternyata udah syuting gak seru dong. Ada juga yang percaya, ih kalau gitu kok masih bisa dia ada, kan udah didiskualifikasi. Segitu aja terus udah sampai season 3 nggak tambah pintar. Heran gua, ya Allahu Akbar. Awas darah tinggi kak. Ya agak darah tinggi gua. Hah?
Kak, anak COC1 ada nggak di final chapter? Kan final chapter season 3, lu pikir aja dong. Pusing gua. Pusing! Itu panggung aja udah nggak muat. Terus mau dimasukin lagi COC1 di situ. Gimana ceritanya? Agak-agak nggak paham. Nanya tuh dipikir sendiri aja jawabannya dulu. Kalau yakin nggak tahu jawabannya baru nanya gitu. Apakah mereka datang atau tidak nonton? Nggak tahu gua. Belum ditanya. Pokoknya ngurusinnya LCOC season 3 dulu. Nanti lihat dulu. Pokoknya mereka juga beli tiket apa segala macam, nggak tahu gitu. Belum dipikirin juga. Itu tempatnya by the way terbatas banget ya. Kalau gue undang semua season 1, season 2 udah abis, kalian nggak dapat tiket. Nanti kalian nggak dapat tiket. Ih, nggak adil banget. Ini tiketnya ternyata dibagi ke ordal. Kalau gitu fans dapat apa? Nggak bisa nonton. Terus marah-marah lagi, ngomel-ngomel lagi. Tapi nanti nggak ada, atau adanya cuma ada 3 orang, 4 orang. Ya Allah, Kak Iman pilih kasih. Yang diundang ternyata yang itu-itu aja. Kok yang nggak diundang semuanya? Cast 80 season 2, kenapa nggak diundang semuanya? Kenapa itu-itu aja? Nah, pusing kan jadi gue? Nah, tanya lagi. Kalian aja yang bikin acara, kalian bikin aturan sendiri. Kalian undang sendiri castnya, kalian undang orang tua kalian, kalian undang teman-teman kalian. Nah, bikin sendiri, oke? Oke. Kak, tadi di live suaranya terdengar mengik, nggak mau terapi, harus pakai sabun. Suara gue lagi habis karena outing ngurusin puluhan orang yang tingkahnya kayak gitu. Nah, kalian coba tuh, kayak sampah di mana, orang di mana, ada di mana, gue teriakin dong kerjaan gue itu. Kalau outing, guanya kagak outing, guanya jadi mode pengasuh, ya. Guanya mah nggak ada bersenang-senangnya, guanya mengasuh temanya. Jadi suara gue habis. Jadi makanya begini. Ya Allah. Kak, kenapa di episode 6 si Oknum banyak nggak disensornya? Apakah ke-skip karena ngejar tayang? Banyak nggak disensornya gimana? Itu editor udah kayak pusing. Kalau ada 1-2 ya udahlah. Nanti nggak di ini, misalnya nih kayak nanti nggak di sensor, di maunya di cut, terus nanya lagi, Kak, Evan kok nggak ada screen time-nya? Pasti gara-gara si ini. Ya Allah, ribet banget gua. Udah, kalian tuh nggak usah nyari-nyari. Nanti di blur nanya lagi. Lihat tuh mana yang nggak ada orangnya, lagi mencari-cari tempat di fotonya di mana. Ini di blur. Kok pesertanya cuman 31 di fotonya, katanya top 32. Nanti nanya lagi. Allahu Akbar, maunya tuh apa? Gue bingung sumpah. Lu aja yang ngedit. Apalagi sih pertanyaannya? Apa sih kapan jam nanti? Apa sih pertanyaannya? Kak Iman di Evan dukung siapa? Kimi Antonelli. Bentar gue ngeliat dulu ya. Kimi Antonelli dari mana nih? Allahu Akbar, Kimia nomor 2. Aduh. Bentar ya guys ya. Kenapa Kiminya kekejar? Allahu Akbar. Ya. P1-nya sekarang Leclerc, nomor 2-nya Antonelli, nomor 3-nya Verstappen, 4-nya Piastri, 5-nya Hamilton. Lah, si Rusli kemana? Astagfirullah. Benar. Hah? Russell-nya DNF? Russell DNF? Allahu Akbar, Mercedes. Apa nih, mobil lagi? Gara-gara mobil. Allahu Akbar.
Gimana ceritanya? Ya Allah, Toto Wolff, lu ngapain mobil lu? Gua tuh udah membayangkan ya, wah bagus nih, nanti podiumnya ada Kimi, ada Verstappen, ada si Rusli gitu kan, bagus nih. Top 3 top ini apa anak-anaknya Toto Wolff semua nih gitu ya, Mercedes impian. Ya Allahu Akbar. Kenapa dia bisa DNF? Apa sih ini pertanyaan Mosen Kak pada saat Vincent nanti apakah anak? Masalahnya nih, ini tuh pertanyaan kalian tuh juga nggak muncul di gua. Apakah anak-anak apa? Nggak ada titik-titik doang, nggak cukup kepanjangan kalimatnya. Tadi juga udah gue jawab, nggak tahu. Ntar gue lebih pusing. Kenapa DNF? Apa tuh Koimi? Ntar. Oh, Kimi ngadu. For your info, Leclerc has been squeezing apa tadi? His car. Dia ngadu, suruh cek dulu. Gue pusing banget kenapa DNF Rusli-nya. Nih, pasti banyak yang gak ngerti. Ya udahlah. Kalau kok kepikiran males gue jawabnya. Nggak penting. Masalah tuh jawaban gue ntar gue jawab terus nanti kayak diputer-puterin kalau nanya apa-apa gitu. Jadi gue agak males. Kimi bisa 1 nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Masih lap berapa sih? 34 ya? Berapa sih ini Belgia lapnya? 4. Oh ya Allah, 10 lap lagi. Harusnya sih bisa ya, masih ada sih 10 lap lagi. Udah berapa pit stop sih guys? Allahu Akbar. Nah, tuh, Kimi took over. Kimi is the leader in the race now. Let's go. Let's go, Kimi. Gue masih bingung. Ntar gue mau lihat kenapa sih Rusli tadi, si Russell kenapa tadi DNF? Gue nggak ngerti. Yaudah, maaf. Ini gimana caranya? Oh, bisa di mute. Gua mute. Nah, gua mute pertanyaannya kalian. Udah dijawab tadi soalnya. Add mute. Nah, yuk. Mute. Kalau ngapain sih dari tadi? Dari tadi kan kita live ya. Terus tadi barusan ini gua lagi sambil ngeliatin F1 lagi race. Ya Allah. Apalagi sih? Oh, Rusli nyenggol tadi, baru tahu gua. Ya Allah, kenapa sih? Bingung banget gua. Kayak nggak tahu season ini bingung. F1 ya, bukan ngomongin COC ini. Hamilton 5 seconds penalty. Ih, guys, bentar, gue lagi ngeliat siapa aja sih yang lagi live. Gimana sih cara nge-light-nya? Ngeliatnya. Oh, gue baru tahu bisa kalau di swipe kiri pertanyaannya jadi gede-gede. Oh, kan nonton F1 bajakan di mana? Mana gue tahu nonton F1 bajakan di mana? Kita nggak pakai bajakan. Subscribe. Oh, gue baru tahu. Oh, bisa gitu. Oh, bentar. Kalau gue pencet terus dia jadi muncul di kalian gitu. Apa gimana sih? Sani, Kadit, Aska lagi live, Kak. Oh gitu. Coba ya. Gue udah bosan menjawab pertanyaan. Jadi udah dulu ya jawab pertanyaannya. Ntar gue jawab. Bosan. Saya bosan. Terus gue kalau mau orang lagi live gimana caranya? Nggak bisa. Kalau lagi live kita nggak bisa melihat orang yang lagi live siapa. Tapi ini udah mau end mereka. Udah end. Oh, ya udah end. Kan lelah kan? Emang kalian tuh membuat orang lelah. Lelah kan mereka, gua aja lelah. Oh, balik lagi ke sini sekarang orang-orang yang baru join ini. Udah beres kalian di sana. Udah puas di sana?
sudah bahagia melihat Aska. Welcome back to my channel. Oke. Selamat datang orang-orang baru yang baru berjoin kembali, yang sudah menjadikan saya sebagai backup dan alternatif. Welcome back. Oke. Muncul nih orang-orang baru. Udah beres live-nya. Mendapatkan apa di sana tadi? Ayo, share di sini. Dapat apa kalian tadi di live itu? Dapat ilmu pengetahuan, dapat hal barukah dalam hidup begitu. Ayo coba, welcome back, welcome back. Wah, bertambah terus. Ayo, selamat datang. Saya menjadi back burner. Terima kasih sudah bergabung kembali. Udah beres live bersama Askanya. Welcome back. Udahlah, gue nggak nonton F1 gitu ya. Gue dijadikan back burner. Mendapatkan melihat ketampanan Aska. Saya kurang tampan gitu. Gimana konsepnya? Maaf. Wah, selera kalian ini memang perlu dipertanyakan. Gimana ini? Dapat apa di sana? Adik-adik listening test. Oh, gue juga bisa. Kita mau mengubah channel ini menjadi bahasa Inggris. Saya juga bisa. Tapi nanti kalian nggak ngerti. Jadi ya udah gitu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Kak, gimana tanggapan kakak tentang peserta yang katanya kayak Elim gara-gara bahasa atau nggak ngerti pertanyaannya? Gimana ya? Bingung juga. Nggak tahu. Menurut gua ya gimana? Dari awal lomba udah dikasih tahu pokoknya. Dari awal lomba gua udah kasih tahu semua orang kayak bahwa lombanya akan berbahasa Indonesia. Ya sama aja bedanya kalau misalnya ada challenge-nya bahasa Inggris, ya kan, dan mungkin ya challenge-nya nggak tahu misalnya ada bahasa Inggris. Terus orang yang bisa bahasa Inggris punya advantage juga ya sama aja gitu. Cuman ya kalau tantangannya berbahasa Indonesia dan misalnya orangnya nggak bisa bahasa Indonesia terus jadi nggak bisa, ya mau gimana lagi gitu. Kenapa nggak dibikin ada bilingual atau apa-apa segala macam? Ya layarnya sempit ya guys ya. Maksudnya itu aja, ingat ya season lalu tulisannya udah kecil-kecil aja, kan ngomel-ngomel kan kayak, Kak itu tulisannya kecil-kecil, Roche harus maju ke depan. Tambah lagi gue bikin setiap kalimat ada subtitlenya, ada ininya, yang ya ribet ya gitu. Dan maksudnya ya emang kan kompetisinya di Indonesia ya, jadi ya ikut berkompetisi di Indonesia dengan aturan yang ada, ya udah gitu. Maksudnya itu sadar terhadap hal tersebut gitu, dan pesertanya aja tuh nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah gitu. Oh bye, Aska live lagi. Oh, sana semua pergi lagi, pergi kalian semua, pergi. Nah, sana, ayo lihat lagi ketampanan Aska. Mau pergi lagi? Oke, saya lihat berapa orang nih yang pergi. Ayo, baru saya menjawab pertanyaan. Udah, loyalitas kalian memang dipertanyakan ya. Ayo, sana, join aja sana lagi. Nanti balik lagi sinyalnya ya. Di sana nanti tiba-tiba ngadat, tiba-tiba dia ngomong kayak robot. Terus abis itu nanti balik lagi ke sini ngomel-ngomel. Ayo sana. Pergilah sana. Udah turun nih dari 8.700 dari 8.300, 400 orang. Oh, 8.200. Berkurang saudara-saudara. Ya, berkurang. Di sana ada berapa orang sih by the way? Seberapa orang sih yang ini gitu? Apa sih di sana percakapannya? Do you know minyak telon? Ini pertanyaannya. Kok ada ini? Do you know minyak telon? Oh, percakapannya itu. Aduh, agak kurang substantif ya. Nih. Nanti pertanyaan, do you know minyak telon? Do you know kelapa gading? Oh, 8.100. Oh, 6.000. Masih kalah. Ayo, nanti kita buat setara 6.000 sama 6.000. Apa 6.000 atau 8.000 di sana? Ayo, pindah lagi sana. Pindah. Nah. Oke. Udah selesai lagi live-nya. Apa sih ini konsepnya? Bagaimana perasaan kakak nonton F1 buruan? Oh enggak, masih Antonelli, aman. Ya udah. Nanti gue nonton highlight aja deh, pusing. Oke, 7.800 saudara-saudara, berkurang lagi. Ayo Aiden bikin live lagi biar bersaing lagi nih. Ayo bersaing. Ayo kita ini ya. Pindah lagi sana. Aduh, gue aja pengen join, mau lihat aja gitu. Tapi ini beliau ini kenapa ya? Iya, beliau ini stres, pusing. Makanya kirimin ini. Guys, gue punya ide ya. Kalian kalau final chapter kan biasanya bawa gift tuh.
kalau mau season ini ya, kayaknya kalau ada yang berkenan aja sih, gue nggak minta. Tapi maksudnya kalau ada yang mau, kalian kasih gift buat kakak-kakak editor, buat kakak-kakak LO. Pasti ada banyak banget ya kakak-kakak kru yang terlibat. Ya mungkin kalian nggak kenal semuanya, tapi nanti bisa dibagi-bagiin aja gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih gift, kasih deh. Karena luar biasa sekali mereka di season ini. Di season 1 sih luar biasa. Cuman season ini tuh kayak luar biasa sekali kayak jumpalitannya. Jadi kalau ada yang mau ngasih gift dan mau ngasih apa, feel free. Jadi bukan hanya cast, tapi kalau mau ngasih ke kru, ke gua nggak usah, nggak apa-apa, nggak ini. Tapi buat kru gitu, misalnya kayak oh ini buat game designer, buat kakak-kakak LO yang udah ngejagain itu anak-anak gitu ya, kakak-kakak wardrobe yang udah ngurusin makeupnya mereka, kakak editor yang udah tiap malam begadang selama berapa bulan ini gitu ya buat ngerjain editan. Nah itu nggak apa-apa ya, diperbolehkan. Nanti kalian bikin aja ini buat editor, misalnya ini buat siapalah, kalian maunya siapa. Kalau kalian tahu namanya ya nggak apa-apa juga, kan bisa cek di itunya. Tapi kalau nggak tahu, bikin aja nanti dibagi-bagi aja sama kakak di sana gitu. Itu kalau mau aja, kalau nggak mau ya ini nggak dipaksa ya. Nanti kayak dibilang lagi, Kak Iman memaksa para penonton final chapter untuk memberikan gift. Bukan hanya kita sudah disuruh membayar tiket, kita masih dipaksa untuk memberikan gift. Sungguh terlalu. Nah, gua nggak nyuruh ya. Ini gua menghimbau, ngasih tahu. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Oke, oke. You're not okay, it's not my problem. It's okay. Alright, alright. Ya, gua nggak tahu. Tuh, kita bahasa Inggris. Kalian di sana belajar bahasa Inggris, kita di sini juga bisa bahasa Inggris. Top, mantap, is the best. Let's go. Allahu Akbar. Nah, campur kita bahasa Arab. Subhanallah, Masya Allah. Wow, wow, wow. Nah, banyak kan kita multibahasa, bisa kita. Bisa juga kita kayak konnichiwa, bisa kita atur aja, bisa. Give pause mau nggak, Kak? Terserah. Gue sampai sekarang nggak tahu ya cara kalian ngirimin dari kemarin apa-apa itu, gue nggak tahu sampai sekarang itu caranya mau mengkonvertnya apa, gue nggak tahu. Dan anyway gue juga nggak tahu jumlahnya berapa. Apakah itu bisa gue pakai buat beli rice bowl, itu gue tidak tahu. Apakah gue bisa gue pakai buat beli martabak, gue juga tidak tahu. Capek. Jadi saya tidak tahu. Apalagi sih pertanyaannya ini, pertanyaannya tuh ngulang. Rex mimisan, tanggapan Eva. Oh, masih nomor 1. Oh, 4 lap lagi. Ntar lagi kita akan bergerak menuju sana. Bahasa Prancis, vous parlez français? Jésus, Imam? Jenabi, Indonesia? Apa sih? Aduh, Leclerc. Tapi Leclerc ini sebenarnya kasihan sih gue. Tapi ya udahlah. Kak Iman join ke Aska bentar dulu. Aska lagi ngapain di sana, guys? Seru nggak live-nya di sana? Bahas apa? Kalau nggak seru, malas, capek saya. Kak, ceritain Kafka. Alkisah, ada anak bernama Kafka. Kafka lahir, jenis kelamin laki-laki. Lalu dia sekolah. Fast forward dia SMA masuk SMA 3 Bekasi. Lalu di sana dia mengikuti segudang aktivitas. Dia ikut teater, dia main basket, dia olimpiade geografi. Wah, perfect lah dia, pokoknya sempurna. Dia adalah crush semua orang ketika SMA. Luar biasa. Wow, alhamdulillah. Lalu kemudian ketika dia kuliah, dia ingin menjadi dokter. Kemanakah dia kuliah? Wow, ternyata Unhan, beasiswa. Dia masuk Unhan. Lalu dia kuliahlah di Unhan, kedokteran militer. Lalu dia bergabung dengan COC. Awalnya dia takut, apakah dia akan bisa bertahan di COC? Kan COC anaknya jago-jago. Gimana ya? Apakah dia akan bisa bergaul? Ternyata dia menjadi pemenang di game Lips Recall. Ketika semua orang tidak bisa mengingat bibir, dia bisa menghafal 50 bibir dengan baik.
Lalu dia pun terkenal. Wow, wow, wow. Luar biasa. Magic, amazing. Wow, wow. Aduh, ini gue baru ya, abis gue ngomong ini. Gue kebayang tiba-tiba suara gue dipakein jadi sound. Terus dibikin nih, klip-klip. Kafka lahir, oek-oek, gue gak tau pakai bayi, gambar bayi siapa. Gue belum lihat pre-debut Kafka bayi ya. Abis itu muncul nanti Kafka SMA, Kafka apa. Udah kebayang nih gue. Terus gue mikir agak salah, ngapain gue barusan mengikuti kemauan netizen ini. Nanti jadi klip, semua orang bikin klip ini. Bagaimanakah kisah akhirnya Kafka? Kita tunggu episode selanjutnya. Kita belum tahu. Tergantung materinya apa, kontennya ada apa. Oke, nah. Coba di sana ada. Coba lu tanya Aska. Aska cerita Kafka. Coba sana, apa cerita dia? Paling kayak Kafka itu orangnya baik guys. Dia sangat care sama teman-temannya. Dia aku sangat dekat sekali sama Kafka. Pokoknya kita brother banget gitu. Nah, dari sana tuh. Nah, gitu ceritanya. Coba seruan sini kan? Seruan sini. Ada cerita dia dari lahir, sampai dia SMP, SMA, sampai dia kuliah, ada. Nah, abis itu kita nggak tahu karena kan kita belum dapat info ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abis itu si Kafka ini ngapain? Jadi kita nggak tahu. Coba suruh Aska cerita Kafka, apa ceritanya coba? Nah coba ntar. Nanti kalian style, ini agak beda. Kalau gue genre-nya nanti agak horor gitu ya, kalian pasang klipnya. Kalau di sana kalian bikin lah tuh teh hijau. Tuh sana. Apa sih pertanyaannya ini ya Allah? Bentar, gimana si Antonelli? Oke, lap 42 masih nomor 1. Siap, let's go Antonelli, lu jangan badut ya, 2 lap lagi. Oke, Kak, lu keren, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Semoga antum mendapatkan pahala yang setimpal. Diberikan surga Firdaus, amin ya robbal alamin. Apa sih? Kak, aku mending kesini aja, soalnya seru lihat Kak Iman marah. Gua nggak marah, ya gua nggak marah. Ini emang ngomongnya gua begini, gua tidak marah. Nanya lagi, nah ini baru gua marah. Ada orang nanya lagi, Kak, siapa nilai pretest tertinggi? Nggak tahu. Udah dijelasin tadi, kenapa gue nggak mau spill pretest. Nanya lagi pretest. Maaf, kita lagi ingat Antonelli, sabar. Ini tidak marah ya. Kalau gue marah, kalian takut semuanya. Evan lewat, nanti nanya lagi, Kak, Evan tegas gimana? Ada pendapatnya nggak, Kak? Evan marah-marah. Nanya lagi. Nanya aja terus. Hal yang sama. Kak, cara bisa dapat anak unahan gimana? Iya, kita taruh aja kail, kita kasih pancingan nih ya. Terus kita tangkap. Hop, dapat Felix. Hop, dapat Dihia. Hop, dapat Kafka. Dapatlah anak unahan, gitu caranya. Coba aja dipikir sendiri. Nanya lagi gimana cara dapatnya. Kesan ke Aiden. Aiden, amazing. Your English is amazing. You are so smart because you are my junior in Harvard. Let's go, Aiden. Apa nih Aiden? Apa Aiden? Gue lihat Antonelli. Sabar. Kimi Win. Ya, kita angkat aja bentar ya guys ya. Kita lagi mau merayakan Kimi Win moment nih. Ayo, Kimi. Let's go. Aska tadi katanya Kafka very nice people, sesuai prediksi Kak Iman. Bener kan? Nah, dia nggak bisa cerita Kafka dari lahir. Emang Kafka nice doang. Kafka nice, Kafka is very handsome, Kafka is so sporty, Kafka can do push up so many times. Nah tuh. Kelapa is potato. Let's go. Bentar ya, sabar. Ini kita 1 lap lagi. Kita lagi nunggu Antonelli. Apa lagi? Kesan ke Nuha. Nggak ada kesan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Tidak ada kesan saya terhadap Nuha. Ya Allah guys, ternyata gue punya topoki. Jadi kita makan habis ini. Maaf Nuha, tidak ada kesan. Kesannya nanti. Kalau Nuha udah 50.000 followernya baru kita kasih kesan ya. Semangat Nuha mengejar 50.000. Silakan di follow. Nuha lagi amazing di episode ini. Jadi silakan di follow. Jarang-jarang dia amazing. So follow Nuha.
Let's go. Ayo Antonelli, ayo. Duh, gue masih bingung kenapa si Rusli ini DNF ya. Berarti siapa nih, Antonelli, Leclerc sama Verstappen? Ya udahlah, bagi rata. Bagi rata. Sabar. Yuk, Antonelli, jangan lu bapuk ya lap terakhir ini, Antonelli. Sabar. Ternyata Aiden CEO yang menyamar. Ya, Aiden, apa semua Dracin, Drakor, drama Rusia, drama Turki, lu sebut semuanya, nggak apa-apa. Kak mau lihat F1, subscribe. Kalau gue pasang di sini nanti gue kena ban. Sabar ya. Bentar nih, lap terakhir nih, tanggung nih. Kak Iman, tahu nggak Maxwell cosplay? Tahu, lihat. Alhamdulillah saya masih punya sosial media, saya udah lihat. Keren, Maxwell, top. Maxwell, semangat. Siapa lagi nih? Mau Kemal, Kak? Apa sih, mau apa? Kemal ngapain? Kemal. Kafka tolong suruh kabarin di WA channelnya. Dia lagi capek. Nggak tahu capeknya kenapa. Dia lagi lelah, letih, lesu. Nah, kalian doakan saja yang terbaik. Semoga rekan-rekannya Kafka bisa mendoakan Kafka agar Kafka kembali menulis di WhatsApp channel. Meskipun WhatsApp channelnya rada kering ya. Dia bikin questions box nggak ada tuh diteladenin orang. Go! Kimi menang! Let's go! Udah. Kimi menang, nomor 1, nomor 2 Leclerc. Ayo Verstappen nomor 3, abis itu gue balik lagi live. Apa? Nah. Oh udah aman. Oke, let's go. Kita comeback. Udah beres. Kimi udah menang, alhamdulillahirabbil alamin. Di Kimi sudah menang. Gue kalau liat Kimi tuh kayak anak COC gitu. Jadi gue bahagia. Roche nonton F1 ya? Ya nggak tahu lah. Mana gua tahu guys jadwalnya siapa? Lagi di mana? Mana gua tahu? Nggak tahu. Kayaknya masih sakit hati Rusli DNF. Iya. Sama, saya juga sakit hati. Temen ya udahlah. Rusli itu suka begitu masalahnya. Jadi gue ya udahlah. Pokoknya gue udah bahagia Kimi menang dulu deh yang penting. Kak FYP ku, Kafka semua, selamat ya. Congratulations, I'm so happy for you. Well done, good job, amazing. Nggak mau bosen. Nah ini gini nih masalahnya netizen ini. Gue jawab satu, kesan siapa nanti nanya semua. Kak kesan semua, kesan lu bikin aja semua kena cash. Terus gue suruh jawabin atu-atu, capek. Nggak tahu. Ada orang gini, Kak, it's okay to take a rest ya, jangan peduli kata netizen. Emang gue udah gak pedulin sih, terserah lah. Udah jadi juga season 3-nya, terserah mau nonton mau enggak, silakan. Terserah, pusing. Kenapa nggak ada bibir Kak Iman di Lips Recall? Ya nggak ada lah, orang bibirnya bibir cash semua. Kak F1 dukung Mercedes ya? Ya iyalah, dari tadi gue mendukung Kimi. Gimana cerita kalau gue nyebutnya Lance Stroll, baru menanya Kak Iman nggak dukung Mercedes, baru gitu. Dari tadi gue nyebutnya Kimi. Terus nanya lagi, Kak Iman F1 dukung Mercedes ya? Ya, udah jelas-jelas bahkan kemarin gue pakai bajunya aja Mercedes. Kalau gue pakai bajunya apa gitu yang lain baru nanya. Iya Kimi win. Iya, bukan lu doang yang punya TV, gue juga punya TV. Alhamdulillah Kimi win. Selamat Kimi. Kimi, pintar banget lu Kimi. Bentar gue ngambil topoki. Let's go. Kak join live-nya Aska. Iya kan, ini kan bosen kan live-nya Aska. Nah, terus kan nyuruh gue join sana untuk meningkatkan ini suasana di sana. Enggak ya, males. Sana pantau tuh ketampanan Aska. Ayo sana. Udah berapa ribu di sana guys? Udah berapa ribu?
Coba kita lihat. Udah berapa ribu di sana? Mana ya chopstick saya? Where is my chopstick? Oke, I got it. Oh, masih menang Kak Iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sana, coba tanya. Lu suruh semua absen. Absen. Kalau dia sih dia jawab sih, nggak mungkin dia ngomong. Nggak mungkin Kafka ngomong gini. Kan suruh tuh tanya. Nah kan tadi nanya gue kan kesan Vansen, kesan Kemal, kesan semua orang lah kalian tanya. Nah kan suruh dia. Akan dijawabin sama dia. Nggak mungkin dia kayak, guys, I cannot answer all of your questions. Why are you asking me to share my impressions about each of the cast member? Kan nggak mungkin dia ngomong gitu kan. Nah, kalau gua sih, kalau nyuruh-nyuruh gua, siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Nah gitu aja. Kalau Kak Aska nggak mungkin, hey, siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Nggak mungkin kan dia ngomong kayak gitu. Nah, lu siapa? Gitu kan nggak mungkin. Who are you? Who are you? As British. Who are you? Why are you telling me? No. Oh katanya Aska mau kemari. Balik lagi. Oh udah berkurang. Udah naik kok berkurang. Naik. Nah naik kan. Nah. Gimana? Udah tobat di sana? Oh udah 10.000, udah beres ya live di sana. Balik lagi ya kalian ya. Gimana? Udah dapat apa? Udah dapat apa di sana? Udah kembali? Sudah kembali di sini? Udah mendapatkan apa kalian di sana? Ayo, ayo. Apa yang didapat? Udah 11.000, udah. Back burner gua. Orang-orang ini kalau bisa gua tandain ya gua tandain. Jadi kalau misalnya nonton COC nih, kalau bisa gua tandain ya, nanti episodenya telat 10 menit sama dia. Jadi udah jalan nih, terus dia baru nonton, tiba-tiba, ih kok ketinggalan komennya nggak sync. Nah, gua kalau bisa nandain gua tandain, masalahnya nggak bisa. Orang-orang yang menjadikan gue sebagai back burner ini. Aska mau join, mana? Gimana cara dia joinnya? Gimana caranya? Oh ini, oh iya, tadi gue lihat. Oke, gue accept. Nah, nih satu dia. Yo! Halo Kak Iman. Aska is Jadi joining. gimana nih? Jadi aku punya spies yang ngebilang Kak Iman lagi Apa? ngomongin Aska, lagi digibain. Aku juga Gak ada, mereka mau fitnah. Gak ada, mana mungkin gue gibain Aska. Gue mah baik. Betul. Iya Kan tuh betul. gue baik ya guys ya. Yang bener kan gue baik. Gak ada gue gibain orang. Fact check dulu. Ini mereka bilang apa? Emang orang-orang ini tuh sekarang emang suka fitnah. Jadi kalau dia apa namanya nggak suka sama orang, emang suka difitnah-fitnah gitulah. Terus gue tuh suka jadi korban fitnah. Waduh. Tuh, Kasian ya guys, jadi kalian jangan Kak Iman. kayak gitu. Kasihan. Kasihan Susah, gue udah susah. banyak pikiran. Terus fitnah-fitnah nggak baik kan. Setelah itu setiap hari kerjain COC Benar. awal, terus waduh. Mm-mm. Kita bahagia dengan ikut COC, biar ikut keluarga COC, betul. Oh, what makes you so happy about joining COC though? You know, it's actually amazing. I've been able to meet quite a lot of interesting people and having to all of these lives, brilliant. Tadi pagi itu aku nge-live sama Feby, sama baru keluar dari Kadit sama Sani. Jadi Terus? kan seluruh season 1, season 2, Oh, that's season true 3. from AOC ya. AOC juga dapet. Saya juga kan ngobrol sama kayak Kak Tiara, sama juga Sandi. Maxo juga udah ngobrol sama dia, itu ngomongnya itu bahasa Jawanya emang susah. Jadi perlu translate, tapi juga translate salah. Jadi harus pakai AI. Emang nggak bisa. Itu butuh intelijensia khusus untuk mengerti Maxwell itu ngomong apa. Nanti Yeah. soon ada video aku sama Maxo keluar. Kita lihat. Oh, Ada kolaborasi. your Indo has been improving dong. So much. Ya, jujur so much. I feel like you have. I think like you have used like way more Indo in the last 1 month compared to like the past 1 year. I think. Lebih. In the past like 10 years. Oh really? Iya. Kan seluruh 20 tahun aku di luar Indonesia. Ini nggak mungkin sebanyak ini. And like kan aku juga pakai nulis di teks itu lebih bagus dari ngomong.
Oh, Kayak di WA channel juga kan aku pakai bahasa Indo, bacain komentar yang teman-teman ASKIS itu kan semua pakai bahasa Indo bahasanya biasanya. that's good. Do your Iya, parents notice about your improvement in Indo? Like, do iya. they say like your Indo is actually better now? I told my WhatsApp channel that like when I moved to Jakarta, I thought yeah, like I'll need a miracle to improve my Indonesian, and here we are. Ah. So now I actually know a little bit of things and I learn new words. It's pretty chill. Orang nanya sama gue, kok Kak Iman jadi kalem? Emang gue tuh gini, kalem kan gue biasanya kan Emang emang Aska. emang kalem biasanya, tapi kalau high pressure situation gimana Kak? Baru kalau high pressure baru gue teriak-teriak. Dia udah lihat kalau gue di syuting, kalau misalnya kayak disuruh diam orang masih berisik, baru gue, kalian semua bisa diam nggak? Gue bilang, nggak ada, gue ulang-ulang role-nya ya. Kalau nggak ngerti ya udah, gue bilang dengerin, baru gue gitu. Kalau di ini, tapi biasanya mah gue baik-baik aja. Ya begitulah, begitu. Makasih ya Kak Iman. Kan ini big boss. Oh, where are you now? Sekarang lagi di side businessku. Di tempat Oh, reception gue, yang anak yang MBA itu di sini. I see. I actually visited site once. Oh iya. Ya, Gimana? terus gue kayak kampusnya bagus ya, kayak I mean it's Oh, very oke different aja. compared to Beda. beda banget itu kayak typical MBA terus kayak semuanya gedungnya baru. Hallnya mereka bagus loh. Have you Oh, been? Like pernah. they have like one auditorium that is actually really good. The food here is great. Oh, I Di didn't sini try the food makannya there. itu luar biasa. Tapi kan this is the money maker kan. MBA Ya. itu setiap tahun berapa ribu pound. Tapi juga jurusan aku juga sekarang mahal. Oh Kayak ya. 2 kali lipat daripada tahun pertama itu kayak 30.000 pound. Sekarang itu lebih dekat ke 60 Oh untuk ya. Annual. annual. Karena di sini kan Just the tuition kuliah or including like all other tuition, costs? tuition. Other cost sama aja. Karena di sini tuh nggak ada boarding. Kan kalau di Harvard sebelumnya itu Boarding. ada boarding kan ya. Oh, iya boarding sih. Lah kan Oxford ini, kalian kan by school ada dorm, ada boardingnya juga. Kita itu bisa pilih. Jadi bisa pilih kos di sini atau juga bisa Oh, itu optional ya? I thought it's like ada optional. mandatory. Tapi juga sometimes itu depending on college. So most of the time mereka itu cuma kasih 3 tahun. Kan 3 Oh wait, tahun. did you live in the dorm or enggak? Tahun ini aku tergantung. Untung harusnya jadi kalau itu agak beda. Kalau Exeter College itu beda. Jadi first year, second year itu harus first year harus di Tow Street. Jadi harus di Exeter College yang gedung tua gitu. And then second year itu biasanya ke Cohen. Itu lebih ya agak kayak side business tuh gitu, agak kayak gitu. Cuman dikasih sama college juga. Cuman kalau tahun ketiga aku itu nggak dikasih asrama. So I had to find a place myself. But I applied for this one thing with Williams College. Jadi for the whole year I lived with 25 American exchange students. Oh, wait, can Dari you Williams live in College. different college though? Bukan. Jadi masih Exeter College. Cuman it's like Williams College has had a partnership with Exeter for so long that they have a Oh, house. okay. So the partnership is not like for all schools, right? Yeah. Williams College kan itu sekolah di Amerika. Oh, oke. Yang kayak Wait, tapi dia kayak itu punya chapter di Oxford gitu. Iya, Apa gitu? iya. Karena mereka tuh udah exchange udah berapa tahun. Kayak udah kayak maybe 50 years or something. Oh, ini Williams yang di US. Oh, Williams okay, US, bagus. iya di Massachusetts. Oh wait, I didn't know that Karena- they actually. Yeah, I know. But I didn't know that they actually have a partnership or like a chapter. It's one of their main flagship programs from Williams. They have a 1-year program to Oxford, and it's through Exeter College. And so the whole time I was with American exchange students. Very lovely. Every time makan malam, conversationnya Ini yang your friends yang kemarin nonton COC gitu tuh, or is it like different? Enggak, itu beda. Jadi itu karena aku sublet aja sama teman. Mas itu tergantung whoever is here. Oh, I made those friends like a few weeks ago, and then they were the ones that bought me the 100th birthday cake. They're the one preparing. Yeah, they were the one that bought that's so everything. I sweet was though. surprised. Yeah, jadi like I was stuck in my room, and then they were like, Aska, we need your help. Can you come out? And then pas keluar, mereka kayak surprise. Kita beliin kue, kita mau fotoin. So that's why. It's very cute. Oh, that's pretty sweet. Yeah. I'm very, very lucky to have my housemates.
I see. Tapi ya Terus nanti tahun depan ini balik. lagi libur atau lagi apa sih sekarang? Enggak. Aku itu lagi magang sebetulnya. But it's Oh. usually 9 to 5 di Tapi kalau yang regular libur kan? regular libur ya. Kita itu 3 bulan liburnya. Dari Iya, kemarin aku nanya Josh sampai kayak, Oktober. I think he told me like, oh, like how long are you gonna be here? Like, probably October. I was like, wow, lama banget gue. Tapi emang enak banget sih, maksudnya karena quarter terus liburnya banyak. Jadi kayak my best friend, I don't know, do you know Maudi Ayunda? Mau dia iya tahu. Nah, Ini terus kan best friend kamu. Wow, oke. iya, gue dulu Keren. ininya Jadi aku groomsman-nya. satu orang next to Kak Maudi Ayunda. Oh iya. Keren. Waktu dia nikah gue groomsman-nya. Oh iya, wow. Iya, we're actually very very tight knit, like Karena very pas close. dia di Oxford aku nggak sempet ketemu. Oh. I think just like didn't cross paths. Iya, nah terus tuh soalnya, jadi waktu itu kan dia lagi gap year mau ke Columbia kan, terus tadinya kan dia keterima Columbia juga, terus gue lagi prepare mau ke Columbia, terus dia at that time dia apply PPE Oxford juga kan, and then she got in, terus one of the main reasons why she chose Oxford instead of Columbia was because the quarter system gitu, jadi kayak lebih mudah buat dia untuk kayak kan dia soalnya masih dia kerjaan di Indo apa segala macam gitu, jadi buat bolak-baliknya lebih gampang, terus liburnya lebih panjang. Tapi kalau di sana ya udah you just like lock in, just study, terus kan emang and put everything into the exam kan, karena kalau Oxford kan exam ya. Like everything purely matters on the final exam. Like nothing Yeah. else. Tutorial atau apa itu nggak ngaruh. Ya itu guys, kalau di Oxford guys itu Setiap tugas mereka di nilainya itu seluruh tahun itu purely dari exam ada satu di akhir, udah itu hidup dan matinya kalian. Kalau hancur lah mata aku itu, mau kalian sebelumnya kayak gimana nggak peduli udah gitu. Ya, jadi pikirin aja, aku bilang ke teman-teman aku kan setelah syuting setelah cewek-cewek keluar, mereka tuh tanya, lu filming ini kapan? 1 minggu sebelum exam. Maksudnya lu gila, kok bisa 1 minggu full keluar ke Indonesia, abis itu balik kena mobil. Ya gitu. Iya. Wait, kena mobilnya tuh abis exam, right? Enggak, jadi abis balik dari Cioce. Kan aku balik, itu minggu 7. Jadi 3 hari sebelum ujian pertama. 3-4 Terus lu hari ujian sebelum pakai cast segala macam. Jadi pakai cast, tapi aku pakai tape sama kayak masking tape gitu. Pakai pulpen, dijepit, pijet, jepit ya. Jepit pulpennya, habis itu nulis. Karena kalau aku nggak ambil di pas itu, aku harus ambil tahun depan. Oh my god. Wait, tapi itu your cast is on your left hand, right? Is it on the right? Enggak, tangan kanan. Hah? Iya. Oh ada fotonya pakai. Oh iya benar it's on your right hand. Iya, ini baru keluar. Jadi pinnya udah keluar sekarang. Jadi ini tangannya masih full. Terus Tapi nulisnya sekarang itu gimana? Nulisnya itu berusaha aja. Jadi everyday aku ngekerjain, and then pas setelah operasi, bapak itu kayak, like my dad was like, okay, kalau tangan lu nggak bisa dipindah, coba pakai tangan kiri. Jadi satu hari aku coba pakai tangan kiri, itu kelihatan kayak 4 tahun. Like, it looked like a 5-year-old did my exams. Iya udah pasti, gue juga nggak bisa itu. And then what I did was like, okay, I think I can find a way that I can flip. Karena kalau kamu tulis, right, you don't actually need to use your thumb. Your thumb is there just to pinch. Cuma ngepegang doang. Kan banyaknya itu di finger ini. So then when you write, it's like, gak apa-apa. It's not too bad. So in the end it was chill. And then yang ujian terakhir itu cuma typing doang. Tapi yang agak gila itu karena rulebooknya Oxford, mereka tuh bilang akomodasi ujian itu nggak bisa if it's less than 5 business days. Jadi ujian pertama sama ujian kedua nggak ada any changes. Jadi nggak ada extra time, nggak bisa nulis. Even juga ada bisa dapat kayak scribe, itu juga nggak bisa. Karena perlu 5 business days. Emang this is a British bureaucracy aja sih. I know. Ini gimana sih cara blok judul? Gue nggak ngerti gimana cara ngeblok. Jadi aku ngobrol sama, kan aku punya kayak teman-teman yang editor atau apa yang ASCII nomor 1 apa berapa ya. Mereka tuh bilang bisa cancel. Jadi bisa itu nggak stop except gifts. Wait, how do you? Gue tuh nggak ngerti deh gini-gini nih.
How Kayaknya do kita you do perlu it? perlu orang di ruang guru yang bisa ngajarin live ya. Sumpah, dulu gue kayaknya perlu dimasukin ke ini sih tutorial. Gue dulu pertama kali live, gue tuh sampai kayak setengah jam sendiri tuh gue tuh kayak benarnya gimana caranya. Terus kayak the interface is pretty weird though. Like Iya, karena terlalu banyak going on terlalu gitu. banyak. Gue tuh sampai bingung kayak ini who is designing this? Gue kayak ini how do you expect kayak kalau orang baru join gitu ngerti ini. Terus tuh Mm-mm. ikonnya tuh nggak ini loh, ini kayak box bawah ini apa? Gue Nggak kayak intuitif banget ya. nggak intuitif. Ikonnya tuh gue kayak ini icon apa ya artinya Ini gitu. ini Kayak untuk emoji, ini untuk video. Nah, ini video nyala, tutup mikrofon temen. oh, And then ada gimana ini ada bunga. gimana sih cara matiin GIF-nya? Gue nggak ngerti. Where do you turn off the GIF? Wait, Itu Cemaras ngajarin where's the GIF? Wait, Paul and interaktif GIF songs. vote. How? Wait, Kita is kelihatan this? kayak bingung banget ini. Emang Oh, kayak ada. Wait. Harusnya where promote do you turn off the GIF? suggest as di watch on computer bisa. Wait, I'm not using computer right now, but wait, is Enggak, it aku on juga enggak. setting? Settings di mana? Enggak dong, setting di yang ini apa hamburger wait. button. Oh, kayaknya coba cek di settings. Tapi kayaknya I think it's only in your one. But Yeah, no, bisa I kayak turn I off. check on setting. I couldn't see. There's no like ini. Yang di sebelah Iman ada setting nggak ada? Who can see your live, hear your voice? Oh wait, Verify? itu Iya. isinya. Wait, ini isinya Iman's fan club. Oh, emang ada yang ikut Iman's fan club? I have no idea what is Iman's fan club. I just found out. What is this? Oh, itu yang di atas kiri kan? Okay, this is so weird. And Aska is teaching me how to do live on TikTok. Like Enggak. Kak Iman, this is the blind leading the blind. I know, right? Ya, ini kayak kita sama-sama kayak nggak ada yang ngerti, guys. Gimana Klik, caranya? gini. Wait. Ada Gue yang bahkan bilang, baru tahu ada Iman's fan club, terus ada ini super fan goal, send super fan box. Ini ngapa jadi orang yang masuk fan club ini apa dia? Ada gue 70 fans nih ngapain? mereka mau kasih uang ke Kak Iman aja sih. Oh, boleh kali kalau mau subsidi guys, membiayai anak-anak ngumpul setiap hari ternyata lumayan loh guys. Gue tuh tapi ya, Iya. if Gimana you kemarin look at my pas ngumpul? expenses kayak, so my expenses are pretty kayak normal lah, it's just like all foods and stuff, right? And then usually like the past 3 years, every summer tiba-tiba foodnya tuh jadi kayak banyak gitu. Karena kalau ke rumah kan gue kayak beli apa, isinya makanan semua udah. Karena anak-anak ini klik akunnya terus udah bisa, klik akunnya terus gue apain? Oke. Iya, bentar. Nggak ada. Maksudnya diklik akunnya terus dia diapain? Adanya cuma dia ngasih rose ini terus diapain? Nggak ngerti guys. Kok Roger? Oke, doang. Kok susah? Nggak, kemarin itu ada Cemarai yang ngasih Ada bendera. Yang video. mana bendera? Nggak ada. Where's bendera? Oh, betul. No, enggak. No, this is to report you. I don't think I should report you. Bendera mah enggak. Oh, bendera untuk orangnya. Iya, bendera untuk orang yang mau diblok ini kan? Ya. Report account. Allahu Akbar. Pusing guys. Ya, lumayan susah. Kayaknya ini bisa. Report, udah ada. Dua-duanya udah di report. Atas kanan. Klik accountnya setelah. Iya, kayaknya udah ini. Udah ya. Hah? Udah report sih. Orang tuh aneh-aneh ya ngomongnya. Aska coba bilang assalamualaikum. Ya ngapain? Guys, kalian tuh ya, ini tuh agak kayak ngomong anak TK. Misalnya nih kalian mah Launa. Nih, kalian Launa nggak TK ya. Terus Launa. Ayo Launa ngomong assalamualaikum. Terus Launa ngomong kum. Nah sama tuh kan nyuruh Aska ngomong, Aska ayo coba ngomong assalamualaikum. Nah gue nggak ngerti tuh apa manfaatnya tuh. Gue kayak mau diapain gue nggak ngerti. Launa gimana sekarang? Dia lagi berapa tahun dia?
Nah, Launa belum WhatsApp gue ya gimana kabarnya ya. Jadi gue nggak tahu kabarnya Launa gimana. Iya sih, Harusnya sih baik-baik saja ya. Bapaknya mampu membelikan dia makanan yang sehat. Jadi harusnya sih sehat-sehat aja betul. kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kalau Nato. Aska ngomong ya dapat alhamdulillah dapat barusan. dapat dapat. Dapet. Ntar lu bikin lah jadi Oh apa tuh. iya, jadi sekarang timnya gimana? Kak Belva masih masih ikut sama Mas Maga kan? Masih. Masih, Iya. cuma kan emang nggak, Kak Belva itu pintar. Karena sebenarnya gue ini menambah masalah hidup gue dengan ngurusin COC ini. Nah, kalau Kak Belva itu Mm-mm. pintar, dia bisa memilah kayak ini ngurusin anak-anak ini ribet, mending gue nggak usah ikutan ngurus gitu. Ya, emang kan namanya Ya, CEO. ya. Nah kalau gue dig up my own grave, basically by ini organizing and managing all these kids is like digging up my own grave. It's Cuman like hangout kemarin itu gimana, Kak Iman? seru banget. Have you seen the? Mm-mm, aku You haven't seen the pictures, right? I mean, just like enggak, karena belum desain. iya But nggak ada I yang was di very share share jealous. sih. Iya, heeh. Like itu nggak Lu ada yang main tidur sih. main game atau apa? Nggak ada nggak apa ya? Banyaknya ngobrol kan? Kan Kalau pas banyaknya aku ngobrol, terus ya main-main, ada main game juga, ada main mereka main badminton sampai jam 3 pagi. ya begitulah. Siapa yang paling jago? Derek, Marcel jago. Oh ya, ya Derek. Uh, Karena mereka terus kan suka main di utara kan. benar. Terus kayak main gue kayak keluar gue kayak apa ini orang main badminton jam 2 pagi, tapi akhirnya gue ikutan juga gitu. Main badminton, Kalian main suka pingpong sampai jam 4 main pingpong? pagi. Iya. Gua di itu office-nya Ruang Guru kan bukannya ada sign jangan main pingpong terus. Ya, sekarang udah ada sign itu karena mereka main pingpong terus kayak if there's like a skill that they gain from the internship is actually main pingpong kali kata gue. Mm-mm, mm-mm. Nanti itu aja masukin ke FinChat. Ya masa pincepnya ini pingpong. Atau Nah, pas terus one-on-one meet-nya itu nanti kan bisa main. ya, terus ini apa namanya? Terus kayak ngapain lagi ya? Berenang, berenang Iya, sore-sore, pagi-pagi berenang, siang-siang berenang. ini Ngobrol-ngobrol, kayaknya pokoknya anak nggak tidur cewek deh. nggak tidur ya. Nggak tidur, beneran nggak tidur. Gua aja tidur kayak gue habis subuh, gue nggak tidur tuh, sampai subuh terus habis subuh gue tidur bangun gue jam 8.30 terus tiba-tiba orang udah berenang, ya terus gue ikut berenang jam 9 sampai jam 11 berenang, terus ya udah kita jam 1 cabut gitu. Oh ya, jam berapa buat cabut? Jam 1, tapi habis itu jam 1 kita pergi Oh, dulu ke Bogor. Misalnya kita pergi makan-makan dulu jam 3, pokoknya gue balik lagi di Jakarta jam 5 lah. Terus itu tuh kayak capek ya. banget, beneran kayak nyampe rumah tuh gue kayak mau, aduh gue mau tidur, kayak tapi belum Ya tidur kemarin juga karena pas aku balik dari Kak Iman pernah nggak ke Seven Sisters? Seven Sisters tuh yang mana ya? Itu di Inggris Selatan. Jadi White Oh Cliffs belum. gitu. Oh, jadi itu tuh 13 mile. Eh, se- Oh ini jadi jalan. yang nyetir yang ini ya, yang ke mana sih Bukan kayak? nyetir, cuma jalan aja hiking. Tapi hikingnya flat. Aku sama Hmm, teman-teman kita itu mau coba, oke, 11 mile gimana? Atau 11-12 mile bisa nggak jalan lurus? Emang keren, sama ada banyak orang yang kita ikutin. So if every one of these people can do it, then we should be able to do it fine, right? Tapi emang lumayan jauh. Jadi setelah kita tidur itu langsung tidur. It was a very hmm, very nice experience. I Harusnya nanti see. COC outing kita hiking aja. Kan di Indonesia banyak tempatnya. Banyak sih. Have you thought about what you wanna do like while you were in Indo? Nanti pas balik, Yeah, how long are you gonna be here tuh? harusnya sih sekitar bisa 3 minggu sampai sebulan. Oh lumayan banget. Lumayan. Aku nggak coba tanyain Oxford untuk ambil cuti lagi. Ya, lebih lagi lah dari magang. Karena Oh that's I can nice. fix for like 10 weeks, but it's about like me being flexible and then just maybe I can like work from home. But emang aku mau coba balik ke Bandung. Aku bisa juga ke Jogja. Aku ngetanyain WA channel. Do you still have So like a? I mean, your family now lives in Jakarta, right? I mean, iya, mereka di Jakarta. So I'll be in Jakarta. So hopefully I oh, can go do some of the Ruang Guru stuff and okay, not miss out on some of the things that come through. yeah. But we'll see. No,
Jadi kapan Aiden ngefilm advert nge-push? Was it like the car from Which like one? Oh, the yesterday's episode? ini. Oh, itu. Yeah, yeah. I think it was last week. That is the funniest advert I've ever seen. Yeah, It's so so I was the one good. who came up with that. So like we have this brand, and then so they were like, oh like yeah we Throwback, yeah. ya terus ini kan biasanya ya udah minum-minum teh aja gitu kan. Terus gue kayak oh yaudah mereka ada gerobak apa segala macam nggak. Terus gue kayak oke. Oh terus gue tiba-tiba kepikiran aja kayak oh who will be like the funniest best untuk person. dorong gerobak ya. Maksudnya kayak oke. Aiden, Yang the most unexpected is Aiden. So I was like tuh udah tanya Aiden mau nggak? Oh ya Aiden mau ya udah. Tapi dia tahu gerobak itu nggak apa-apa. Dia pernah beli nggak dari gerobak? Nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu dia tahu apa enggak. Cuman maksud gue kayak ya udah the funniest thing is actually I mean dia dorong gerobak ya udah. Iya. Karena kan banyak di live aku itu mereka ceritanya, oh, lu pernah nggak makan cimo? Lu pernah makan apa tuh? Apa yang kecil-kecil? Oh, cilok. Maksudnya dari live, it was from your live with Aiden. Iya. Cilok itu kan aci. Betul, gue aci dicolok. Nah, gue baru tahu itu juga bahkan gue baru tahu. Gue aja nggak pernah makan cilok yang sedih. Belum pernah? Nggak pernah. Oh, nanti aku harus Terus bawa ya. gue bahkan baru tahu cilok tuh aci dicolok aja tuh baru kemarin itu. Gultik gue belum pernah. Tadi lu sama gultik, gue juga ngira tadinya gulai itik. Iya kan sih. Kayak Even juga Kak Iman nggak tahu. Iya, maksud gue siapa yang ngira gulai tikungan ya? Apa sih kemarin? Gulai tikungan dia. Terus gue tuh juga nggak tahu di tikungan yang mana, gue juga nggak tahu. Tapi kalau aku yang paling favorit itu kue ape. Apa? Kue ape. Kue ape gue pernah. Iya, itu yang terfavorit sih. Even pas di Bali itu. Gue tuh paling banyak nggak tahu lah segala hal yang disebutin kemarin itu kayak gultik lah apa. Nggak pernah gue nyoba-nyoba. Makanya udah level yang tinggi ya, Kak Iman. Enggak, gue itu emang literally gue tuh lebih kayak malas. Gue udah tau mau makan apa, gue biasanya nggak nyoba aneh. Emang makanan yang favorit itu apa, Kak Iman? Oh, gue ini marinated galbi. Oh. Gue actually lumayan seneng Korean barbecue. Korea jadi, kan? Iya. Iya, gue Korean. Jadi gue lumayan, dan itu gue kayak, jadi gue lumayan senang. Terus makan Padang, ada. Gue kan Padang ya, jadi gue lumayan senang makan Padang. Baru tadi pagi aku ngobrolin sama apa tuh? Perkedel. That's my favorite thing from nasi Padang. Perkedel, rendang. Rendang. Rendang sama dendeng. What's the one yang kayak something like I don't know. Serundeng juga ditambah, and then you know like it's like jackfruit. Apa? Jackfruit. Jackfruit? It's like a jackfruit sort of salad. It's like yellow. You know, the one that you sort of add on top. Lodeh. Itu so far. Sayur nangka. Sayur nangka. Nah, itu gue nggak suka. Iya. Itu gue nggak suka. Oh gitu. Jadi itunya biasa gue pisah. Bisa. Iya, biasanya gue pisah itu. So good. I miss every time I come back. The fact that you can get a full meal for £1 is crazy. 75p. Gak mungkin di sini. Like to get a full meal, like satu bungkus nasi Padang. How much? Kan 15.000, 20.000. Oh, where? Here in Indo? Yeah, for sure. In iya. Kalau di, emang kalau di London ada restoran? Enggak. Enggak ada nggak sih? Kemarin itu Nabil undangin ke nasi bebek bakar gitu. Oh, gue kalau misalnya itu gue ke tempat Om Desra aja. Nah, tempatnya Om Desra aja langsung ke Pak Desra. Soalnya gue kalau ke London pasti Om Desra kayak nggak ada. Gue tuh kalau di hotel gue dimarahin sama Om Desra kayak nggak ada kamu di hotel ini ada om kamu. Dia kan anggap gue kayak inilah gitu. Dia kayak kamu, jadi gue pasti sama ini Tante Sari segala macam pasti gue tapi kan Kak Iman, kamu you are a special guest, you know. I am just a humble student. Apa? Enggak lah. Terus gue, jadi gue sama lu tau Rifki, right? Rifki. Tahu kayaknya sih. Rifki. Nah, Rifki kan main tenis kan. Jadi kita kalau pas lagi cocok, main tenisnya di
Wisma. Hmm. Terus iya jadi Oh gue kalau di iya. sana, nah kalau di Wisma kan makannya makan Indo ya, jadi kayak oh ya udah. Hmm. Cuman Wisma jauh aja. Wah, aku belum pernah ke rumahnya Pak Deska sih. Lah, emang lu belum pernah ke Wisma? Belum, belum, belum. Karena Oh, biasanya kalau di pas kedutaan ya? 17-an Biasanya tahun selalu di lalu, kedutaan ya? iya, biasanya di sana. Atau tahun lalu itu aku di Indonesia pas 17 Agustus. Oh, oke. Hmm. Jadi kan biasanya pada saya punya kayak acara 17 Ya, Agustus atau Idul Fitri. Tapi biasanya di Oxford atau balik di Indonesia. I see. Soalnya iya emang ini apa namanya? Tapi emang agak jauh. Jadi gue dulu Hmm. kayak, aduh gue pokoknya dulu pas di sana terus kayak gue mau ke Wimbledon gitu misalnya. Nah terus itu Hmm. tuh gue mesti kayak em, berapa kayak hampir 1,5 jam kali ya kayak sebelumnya tuh gue mesti siap-siap jauh banget. Tapi Kak Iman nginep nggak untuk dapet tiket Wimbledon? Oh, gue satu dapat lottery. Kan kalau Wimbledon Hmm. satu ada lottery system kan. Jadi ini Hmm. Mas satu line up kan temen gue itu dia ada line line up up. Betul. Jadi satu gue satu malam hari. nunggunya. Jadi gue itu sebelum COC. Jadi satu hari tahun sebelum COC lah. Terus itu basically Hmm. lottery. Dapat center court one day. Terus kan Waduh. udah di sana gue mikir kan kayak aduh masa gue di sini cuma nonton satu hari ya gitu. Terus Hmm. the next day-nya gue ikut ngantri. Gue ikut Hmm. ngantri dari jam 6 pagi baru masuk tuh jam 12. And then udah tinggal 6 outside jam. court doang. Uh. Tapi it's quite bearable because um, ngantrinya tuh kayak piknik kalau di Wimbledon. Agak kayak apa tuh? Temen-temenku tuh bilang agak kayak amusement park. Iya, jadi tuh Hmm. agak kalau yang niat banget, mereka dari jam 12 malam tuh udah camping. Terus kayak Hmm. udah mereka camping tuh bikin tenda kayak kita kan nggak mungkin lah. Jadi ya udah jam 6 pagi apa segala macam tuh datang, itu juga udah antrian udah berapa ribu. Terus itu tuh tapi duduk. Jadi kalau gerak Hmm. ya udah gerak tapi jadi orang tuh pada bawa tikar, bawa apa segala macam. Iya, Ada yang iya, bawa iya. musik, bawa gitar, bawa apa. Nah, makanya kalau basically going as a group, it was actually quite fun because ya udah karena nggak berasa ya kayak piknik aja cuma gerak-gerak jadi terus ada juga yang kayak oh apa terus orang yang tuh pergi nyari beli makan terus datang bawa pizza bawa apa gitu bisa kayak gitu. Hmm. Nah dulu tuh gue cuma gue dulu berdua jadi gue nanya sama Nabil tuh kayak Nabil ada siapa ada Oxford yang mau nonton Wimbledon nemenin gue. Jadi gue akhirnya ada satu gitu. Terus ya udah kita jadi nonton. Terus gue baru kenalan di situ anak-anak Oxford MBA gitu. Terus kayak udah kita ya udah nonton. Tapi setiap tahun ada banyak orang Indo yang Sekarang anak sih udah NBA. banyak. Ha-ha. Udah Nah terus banyak. kayak sekarang juga udah lebih bisa deh karena maksudnya kayak ya lebih maksudnya lebih ini karena ada atlet Indo juga kan. Jadi Hmm. harusnya tuh ada kayak Om Desa gitu-gitu kayaknya bisa ini deh dapat tiket gitu. By the way, I need to ini. I need to Banget. leave. Ya, itu harus makan siang. Alright, oke. Yuk, thank you, Kaiman. Dadah. Dadah guys. Dadah, bye-bye.